Pemurnian Ki terkuat, episode 61-70. Babak 61, Keluarga Tang Souyan. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Fang Yu menelepon polisi, yang pertama adalah untuk menghindari kesulitan membuang mayat-mayat itu, dan yang lainnya adalah untuk menimbulkan masalah bagi Li Zhengrong. Senjata-senjata tersebut jelas diperoleh secara ilegal, dan polisi mau tidak mau akan menelusuri sumber senjata tersebut dan identitas kelompok orang tersebut. Dengan cara ini, Li Zhengrong harus terlibat. Bagi Li Zhengrong, malam ini sangat panjang. Ahu dan 10 pria bersenjata yang dia kirimkan tidak pernah kembali. Kelompok orang ini tidak boleh mengalami kecelakaan. Karena mereka punya 10 senapan otomatis di tangan mereka. Apa yang terjadi? Aku belum kembali selarut ini, dan tidak ada yang bisa menghubungi. Li Zhengrong mondar-mandir di kantor dengan cemas. Dia menyesalinya sekarang. Keputusan yang saya buat pagi ini terlalu impulsif. Bahkan jika kita harus berurusan dengan Fang Yu, tidak perlu mengirim 10 pria bersenjata dengan 10 senapan. Jika terjadi kesalahan, polisi akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. Tepat ketika Li Zhengrong sangat cemas, ada panggilan telepon datang. Li Zhengrong dengan cepat terhubung. Bos, saya baru menerima kabar, Ahu dan yang lainnya, semuanya tewas. Semua senjata itu juga disita oleh polisi. Mendengar berita ini, Li Zhengrong tidak tahan lagi, matanya menjadi gelap dan dia pingsan di tempat. Hari berikutnya adalah hari Sabtu. Tang Xiaorou menelepon Fang Yu lebih awal dan berkata bahwa dia akan mengirim mobil untuk menjemputnya pada jam 10 pagi agar dia bisa bersiap. Tapi Fang Yu tidak punya banyak persiapan. Dia mengenakan kemeja dan celana panjang dan turun ke bawah. Sekitar pukul 10.20, Fang Yu sampai di gerbang rumah Tang. Ada berbagai macam mobil mewah yang diparkir di sini, dan harga pasar masing-masing tidak kurang dari 1 juta, termasuk Maybach, Rolls-Royce Phantom, Del. Mobil mewah teratas dengan harga pasar lebih dari 10 juta yuan. Ada juga karpet merah panjang di jalan dari gerbang menuju ruang tamu villa. Fang Yu langsung masuk ke villa. Saat ini, villa sedang ramai dengan orang di mana-mana. Di antara orang-orang ini, kecuali keturunan langsung dan anggota keluarga langsung keluarga Tang, banyak dari mereka adalah perwakilan keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Tang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Kebanyakan dari orang-orang ini, Fang Yu, tidak mengenalnya. Dia datang ke pesta ulang tahun hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk makan makanan lezat. Jadi dia berjalan ke sudut ruang tamu, di depan meja prasmanan dengan makanan, bersiap untuk makan dulu. Tetapi saat ini, Tang Xiaorou keluar dari aula dalam. Hari ini, wajahnya sedikit merah muda dan halus, dia terlihat sempurna dan cantik, mengenakan gaun biru langit, memperlihatkan lengan putih dan halus serta 2 kaki patah. Begitu dia muncul, dia menarik perhatian semua orang yang hadir. Ini adalah putri dari keluarga Tang, putri kecil yang sebenarnya. Sebagai salah satu raksasa terkemuka di wilayah Jiangnan, keluarga Tang memiliki aset keluarga lebih dari 10 miliar. Dan sekarang Tang Mingde, kepala keluarga Tang, memiliki seorang putri seperti Tang Xiaorou. Untuk pesta ulang tahun hari ini, sebagian besar keluarga membawa orang-orang muda terbaik di keluarga mereka, dan mereka semua memiliki sempoa di hati mereka, yaitu membiarkan talenta muda di keluarga mereka menemukan cara untuk mendekati Tang Xiaorou dan memenangkan hati Tang Xiaorou. Jika Anda bisa menikahi Tang Xiaorou, itu benar-benar leluhur yang mulia. Sangat membantu seluruh keluarga. Mata semua orang tertuju pada Tang Xiaorou, tetapi Tang Xiaorou dengan cemas mencari orang lain di antara kerumunan. Kenapa dia belum datang? Tang Xiaorou melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak menemukan Fang Yu di tengah kerumunan. Tiba-tiba, dia melirik sosok belakang yang duduk di depan meja prasmanan di sudut jauh. Di sana, Tang Xiaorou langsung berlari ke arah Fang Yu. Fang Yu hendak mencubit makanan di piring ketika bahunya ditampar 2 kali. Fang Yu, kukira kamu tidak ada di sini. Tang Xiaorou berkata dengan mata cerah. Apakah kamu mencariku? Fang Yu bertanya dengan sedikit tidak sabar. Jangan makan dulu, dan ikuti aku ke aula dalam. Kakek, ayah, dan saudara laki-laki semuanya menunggumu di dalam, kata Tang Xiaorou. Keluargamu ada di dalam,
kenapa aku harus masuk? Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, kakekku ingin bertemu denganmu, ngomong-ngomong, beritahu keluargamu, kata Tang Xiaorou. Fang Yu berpikir sejenak, dan berdiri. Bagaimanapun, hari ini adalah pesta ulang tahun Penatua Tang, dan karena semuanya ada di sini, kita masih harus memberinya rasa hormat. Secara keseluruhan, Fang Yu mengikuti Tang Xiaorou dan berjalan ke aula dalam. Semua orang tercengang. Putri kecil Tang, bagaimana dia bisa begitu dekat dengan seorang pemuda yang bahkan tidak mengenakan pakaian formal? Membawanya ke aula dalam. Aula dalam adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh jalur langsung dan jalur langsung keluarga Tang. Mungkinkah pemuda itu milik Tang Xiaorou? Bagaimana mungkin? Mereka menyelidiki sebelumnya bahwa Tang Xiaorou saat ini tidak memiliki pasangan cinta. Fang Yu mengikuti Tang Xiaorou ke aula dalam. Ada dua baris orang yang duduk di kedua sisi tempat ini, baik keturunan langsung maupun keturunan langsung dari keluarga Tang. Dr. Genius Fang, Anda di sini. Melihat Fang Yu, Tang Mingde pertama-tama berdiri dan menyapanya. Yang lain yang duduk di kedua sisi memandang Fang Yu dengan rasa ingin tahu. Seorang pemuda biasa, apakah Dr. Genius Fang disebutkan oleh Tang Mingde? Apakah karena dia berhasil memperbaiki kondisi Tang tua? Ini masih terlalu muda, bukan? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tidak terlihat seperti seorang dokter jenius dengan keterampilan medis yang baik. Tapi tidak ada yang akan mengatakan hal seperti itu, kebanyakan orang hanya memfitnah. Dokter Jenius Fang, kali ini, seorang pemuda tampan juga menyambutnya. Fang Yu mengenalinya sebagai Tang Feng yang bertemu di luar pondok jerami Xia Xiuzi hari itu. Ketika Tang Feng melihat Fang Yu saat ini, matanya penuh rasa hormat. Dia tahu apa yang dilakukan Fang Yu, tidak hanya menyelamatkan Pastor Tang, tetapi juga Tang Xiaorou. Oleh karena itu, di mata Tang Feng, Fang Yu, yang terlihat lebih muda darinya, seperti seorang dermawan. Fang Yu mengangguk kepada Tang Feng, lalu memandang Pastor Tang dan berkata, Tang tua, semoga hidupmu lebih baik daripada Nanshan. Fang Yu merasa sedikit aneh saat mengatakan ini. Bagaimanapun, dialah satu-satunya orang yang bisa menyadari kalimat ini. Orang tua Tang tersenyum dan berkata, Dr. Genius Fang, datang dan duduklah di sini. Sambil berbicara, Pak Tua Tang menunjuk ke tempat duduk di sampingnya. Melihat ini, wajah keluarga Tang di kedua sisi berubah. Urutan duduk di aula dalam sangat indah. Semakin tinggi kedudukan keluarga Tang, semakin dekat dengan Tang lama. Jadi Tang Mingde berada di puncak satu kolom, dan Tang Wenyuan, putra tertua Tuan Tang, berada di puncak kolom lainnya. Namun Elder Tang juga menyiapkan tempat duduk tidak jauh darinya, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak orang yang masih berspekulasi untuk siapa kursi itu. Baru sekarang saya tahu bahwa ini adalah kursi yang khusus disediakan oleh Pastor Tang untuk Fang Yu. Fang Yu adalah orang luar, dan tempat duduknya lebih dekat dengan Pastor Tang daripada Tang Mingde dan Tang Wenyuan. Ini menunjukkan betapa tingginya status pemuda ini di hati Tuan Tang. Ayo pergi, kakek menyuruhmu duduk di sana. Tang Xiaorou meraih tangan Fang Yu dan berbisik. Fang Yu sebenarnya tidak ingin duduk, karena dia sudah merasakan banyak tatapan aneh. Dia membenci masalah gelombang www.novelringan.com gelombang dan tidak ingin ikut serta dalam pergulatan internal keluarga Tang. Tapi kali ini, menggelengkan kepala dan pergi adalah tindakan yang tidak pantas. Jadi dia berjalan ke kursi dan duduk. Saya akan memberi Anda perkenalan yang serius. Ini adalah dermawan terbesar kami bagi keluarga Tang, Fang Yu. Tang tua berkata sambil tersenyum, aku masih bisa duduk di sini dan berbicara denganmu sekarang. Tidak bisa mengadakan pesta ulang tahun. Jangan melihat Dr. Genius Fang yang kelihatannya masih sangat muda, jadi kamu tidak percaya padanya. Dia adalah murid dari generasi Dewa Pengobatan Xia Xiuzi. Keterampilan medis yang dia kuasai. Fang Yu merasa sedikit terdiam setelah mendengarkan perkenalan Pastor Tang. Dia seharusnya mengatakan beberapa kali bahwa dia bukan murid Xia Xiuzi, atau tidak ada yang mempercayainya. Setelah Penatua Tang memperkenalkan Fang Yu, dia mengobrol dan tertawa dengan semua orang di keluarga Tang sebentar, lalu naik ke atas untuk mengganti pakaiannya dan bersiap untuk pertemuan nanti. Beberapa orang datang ke pesta ulang tahun dan bahkan tidak membawa hadiah ulang tahun. Mereka sangat menghargai keluarga Tang kami. Begitu Pastor Tang naik ke atas, Liang Rong,
yang duduk di barisan seberang, mendengus dan berkata dengan tegas. Jelas sekali, orang yang dia bicarakan adalah Fang Yu. Wajah Tang Mingde sedikit berubah, dan dia berkata, Dr. Jenius Fang adalah dermawan keluarga Tang kami. Dia datang ke pesta ulang tahun dan dia tidak perlu membawa hadiah ulang tahun. Kakak ipar, kamu mengatakan ini. Mingde, apa kamu tidak tahu bagaimana keadaan kakak iparmu? Dia hanya mengalami patah mulut, jadi kamu tidak perlu memperhatikannya. Kata Tang Wenyuan saat ini. Tang Wenyuan terlihat agak mirip dengan Tang Mingde, tetapi dia memakai kacamata emas dan temperamennya lebih feminin. Tang Mingde melirik Liang Rong, tapi tidak berkata apa-apa. Tang Wenyuan memandang Fang Yu, matanya berbinar, dan berkata, Dr. Jenius Fang, menurut ayah saya, keterampilan medis Anda sangat bagus, dan kebetulan ada yang salah dengan tubuh saya. Bisakah Anda membantu saya melihatnya? Babak 62, kamu punya masalah dengan itu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Mendengar kata-kata Tang Wenyuan, semua orang di keluarga Tang memandang Fang Yu dengan tatapan tajam. Mereka juga ingin melihat apakah Dr. Jenius Fang sebaik yang dikatakan Tang tua. Sejujurnya, meskipun Tuan Tang berkata begitu banyak, mereka tetap tidak percaya bahwa anak kecil yang masih duduk di bangku sekolah menengah akan memiliki keterampilan medis yang begitu pintar. Lagi pula, jika dia memang sehebat itu, kenapa dia belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Fang Yu memandang Tang Wenyuan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak. Tang Wenyuan tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin membayar? Saya dapat membayar, tidak peduli berapa banyak yang kamu inginkan. Fang Yu menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, kamu tidak bisa membayarnya. Hehe, menurutku beberapa orang hanya takut mengungkapkan hal itu, jadi mereka tidak berani membantumu. Liang Rong berkata dengan getir. Melihat pasangan itu bernyanyi dan berdamai, wajah Tang Mingde membiru, dan amarahnya muncul. Ketika dia masih muda, Tang Mingde dan Tang Wenyuan memiliki hubungan yang sangat baik. Namun sejak Tang Wenyuan menikah, hubungan keduanya semakin memburuk. Belakangan, Pastor Tang menyerahkan posisi patriark kepada Tang Mingde, dan hubungan keduanya sangat buruk. Hampir dalam segala hal, Tang Wenyuan harus menentang Tang Mingde. Setiap kali keluarga mengadakan pertemuan, Tang Mingde bertengkar hebat dengan Tang Wenyuan, dan kemudian putus. Untuk mengatasi masalah ini, Pastor Tang melambaikan tangannya dan langsung memindahkan Tang Wenyuan ke cabang di kota Jiangyuan, yang mengurangi bau mesiu di dalam keluarga Tang. Sebelum pesta ulang tahun ini, Tang Mingde dan Tang Wenyuan tidak bertemu satu sama lain selama hampir setengah tahun. Tang Mingde awalnya mengira Tang Wenyuan akan berubah, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan semakin intensif. Sebagai dermawan keluarga Tang, Fang Yu bahkan sangat menghormatinya, tetapi Tang Wenyuan dan istrinya berani berbicara buruk. Sama sekali tidak bisa mentolerirnya. Tang Mingde segera berdiri, menatap Tang Wenyuan, dan berkata, saudaraku, saya harap Anda dapat menghormati Dr. Jenius Fang. Mingde, kenapa aku tidak menghormati Dr. Jenius Fang? Tubuhku memang ada yang salah. Aku ingin dia membantu melihat ada apa. Apakah ada masalah? Tang Wenyuan mengerutkan kening, saya pikir Anda dengan tulus mencari masalah. Tang Mingde sangat marah sehingga dia menggenggam tangannya erat-erat, wajahnya pucat. Jika hari ini bukan pesta ulang tahun Pastor Tang, tapi di meja konferensi, dia pasti sudah membentaknya. Di hari kerja dia adalah orang yang lembut dan tenang. Tetapi ketika dia bertemu Tang Wenyuan, amarahnya seperti tong mesiu. Hei, Wenyuan, jangan katakan apa-apa, yang lain hanya ingin mengincarmu, apa yang bisa kamu lakukan? Adapun yang disebut Dr. Jenius ini, menurutku sama saja. Aku khawatir membantu orang tua itu menyembuhkannya adalah seekor kucing buta dan seekor tikus mati. Liang Rong berkata dengan aneh. Faktanya, Tang Wenyuan dan istrinya tidak peduli apakah Fang Yu memiliki keterampilan yang nyata. Mereka hanya tahu bahwa Fang Yu sekarang memegang posisi yang sangat tinggi di benak Pak Tua Tang. Dan Fang Yu sangat dekat dengan Tang Mingde, dan dia dianggap dari pihak Tang Mingde. Dengan cara ini, mereka pasti mendapat masalah, jika tidak, keluarga Tang tidak punya hak untuk berbicara. Sebenarnya, aku belum pernah mendengarnya, Dewa Pengobatan Xia Xiuzi memiliki murid. Petik 2.
Terlepas dari apakah dia murid Yao Shen, jika keterampilan medisnya sangat bagus, mengapa dia masih belum diketahui? Melihat pakaiannya, saya tidak tahu apakah jumlahnya mencapai 100 yuan. Dia akan datang ke pesta ulang tahun tanpa hadiah ulang tahun. Coba tebak apakah dia miskin atau pelit. Keluarga Tang yang duduk di barisan Tang Wenyuan semuanya berbicara dengan suara pelan. Suara mereka sangat pelan sehingga orang-orang di Tang Mingde tidak dapat mendengarnya, tetapi Fang Yu dapat mendengarnya dengan jelas. Tapi Fang Yu tidak marah, dia menganggapnya sangat lucu. Tampaknya keluarga Tang terbagi menjadi dua faksi. Satu sisi dipimpin oleh Tang Mingde, dan sisi lainnya dipimpin oleh Tang Wenyuan dan istrinya, yang kebetulan terbagi menjadi dua kolom. Tang Xiaorou tampak jelek, berjalan ke arah Fang Yu dan berbisik, "Fang Yu, biarkan aku pergi ke ruang tamu bersamamu." Pada saat ini, Liang Rong melihat ke arah Tang Xiaorou, dengan bercanda di matanya, dan berkata, "Mingde, aku bilang kamu akan mengundang orang yang disebut Dokter Jenius kembali. Kamu bahkan tidak akan kehilangan putrimu, kan? Itu biayanya terlalu tinggi." "Bibi." Tang Feng sudah marah, dan tidak bisa menahannya saat ini, dan berjalan ke Liang Rong. "Apa yang ingin kamu lakukan? Ketika orang tua kita berbicara, apakah giliran anak dari generasimu yang menyela?" Liang Rong tidak takut, menatap Tang Feng dengan mata cemberut. Tang Feng mengertakkan gigi karena marah, tetapi tidak berani melakukan apapun. Bagaimanapun, orang di depannya adalah bibinya. Wajah Tang Mingde menjadi semakin jelek. Sebagai patriark, dia seharusnya memiliki hak mutlak untuk berbicara dalam keluarga. Tapi Tang Wenyuan dan istrinya seperti lalat tak berwajah, mereka selalu melawannya di depan umum, dan tidak memberinya wajah apapun. Apalagi dalam 2 tahun terakhir, Tang Wenyuan dan istrinya semakin banyak melakukan hal-hal luar biasa. Jika bukan karena takut penatua Tang kesal, Tang Mingde akan mengusir mereka keluar rumah. "Tinggalkan aku akan keluar menemui para tamu." Liang Rong langsung mendorong Tang Feng menjauh dan berjalan keluar. Tang Wenyuan juga memandang ringan ke arah Fang Yu dan Tang Mingde, lalu berbalik untuk keluar. Saat ini, Fang Yu membuka mulutnya dan berkata, "Baiklah, saya bisa mencarimu." Sambil berbicara, Fang Yu berdiri dan berjalan menuju Tang Wenyuan. "Kamu mempunyai lebih dari satu masalah, cukup banyak. Aku hanya akan mengatakan satu masalah yang paling kamu pedulikan." Mata Tang Wenyuan sedikit berubah, berdiri diam menatap Fang Yu. Anggota keluarga Tang lainnya juga melihat ke arah Fang Yu. "Ki ginjal Anda sangat tidak mencukupi. Anda sering merasa lelah di hari kerja, sakit punggung, rambut mudah rontok, dan susah tidur." Fang Yu berkata, dengan sedikit senyum di wajahnya, berkata, "Hal yang paling serius adalah kamu tidak bisa melakukannya, kamu mungkin sudah lama sekali, dan aku tidak bisa berhubungan seks secara normal." Begitu Fang Yu selesai berbicara, ekspresi Tang Wenyuan dan istrinya berubah. Terutama mata Tang Wenyuan yang penuh ketakutan. Gejala Fang Yu pada dasarnya sudah semuanya. Anggota keluarga Tang lainnya yang hadir saling memandang. Tang Wenyuan punya masalah dengan itu. Bagi seorang pria, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang martabat. Beberapa pria menatap mata mereka dengan bercanda. Wajah Liang Rong jelek, dia menatap Fang Yu, dan berteriak, "Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Tidak ada." Wen Yuan tidak punya masalah sama sekali. Namun penampilan Liang Rong, sebaliknya, sepertinya tidak menghasilkan perak 300 tael. Mata semua orang bahkan lebih ceria. "Adapun kenapa ki ginjalmu tidak mencukupi? Sederhana sekali, karena ketika kamu masih muda, kamu tidak bisa menahan diri dan berhubungan seks hampir setiap hari, bahkan terkadang lebih dari sekali 2 kali sehari, ki benar-benar hilang." Fang Yu melanjutkan. Wajah Tang Wenyuan berubah menjadi biru keunguan. Apa yang dikatakan Fang Yu semuanya benar. Ketika dia masih muda, dia benar-benar memanjakan. Dia tenggelam dalam seks wanita hampir setiap hari, tidak mampu melepaskan diri. Tentu saja, hal yang paling mematikan bukanlah kesenangan saat Anda masih muda. Melainkan setelah Anda berusia 35 tahun, Anda masih mempertahankan frekuensi hubungan intim yang sangat tinggi. Inilah akar penyebab dari hasil Anda saat ini. Fang Yu menambahkan lagi. Setelah mendengar kata-kata ini gelombang www.novelringan.com gelombang wajah Liang Rong berubah. Setelah berusia 35 tahun, dia dan Tang Wenyuan jarang melakukan hal seperti itu.
Jadi, dengan siapa Tang Wonyuan? Memikirkan hal ini, Liang Rong segera melihat ke arah Tang Wonyuan dan menemukan lapisan keringat dingin muncul di dahi Tang Wonyuan. Tapi Liang Rong dengan cepat menjadi tenang. Jangan katakan apakah yang dikatakan Fang Yu itu benar. Jika dia berperilaku buruk sekarang, dia akan benar-benar duduk dan menganggapnya serius, dan kemudian dia akan dianggap sebagai lelucon. Oleh karena itu, semakin tenang dia berperilaku saat ini, semakin rendah kredibilitas kata-kata Fang Yu. Jadi dia segera melangkah maju dan berkata di telinga Tang Wonyuan, "Tang Wonyuan, beri aku sedikit ketenangan. Anak ini sengaja menggali lubang untukmu, jangan melompat ke bawah." Mendengar pengingat Liang Rong, ekspresi Tang Wonyuan sedikit mereda. Tapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa tidak ada satupun yang dikatakan Fang Yu yang salah. Setelah usianya 35 tahun, ia memang bosan dengan Liang Rong dan sering keluar malam bersama wanita lain. Tapi hal semacam ini sama sekali tidak mungkin dia akui. Jika tidak, ini tidak sesederhana rasa malu. Seharusnya kamu pergi ke banyak rumah sakit dan menemui banyak dokter. Tapi tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan masalahmu. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, "Di dunia ini, mungkin aku hanya bisa membantumu menyembuhkan." Mendengar kata-kata ini, Tang Wonyuan menatap Fang Yu dengan sedikit kegembiraan di matanya. Sebagai seorang pria, ini tidak baik, ini jelas merupakan penderitaan yang luar biasa. Jika dia bisa disembuhkan, dia rela mengeluarkan lebih banyak uang. Tapi sayang sekali, menurutku kamu tidak enak dipandang. Tidak mungkin menyembuhkanmu. Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Tang Wonyuan menjadi stagnan, lalu wajahnya menjadi muram. Bab 63 Siapakah Fang Yu? Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Fang Yu ini sengaja menggodanya. Meski belum mengaku, penampilannya barusan menunjukkan sesuatu. Tang Wonyuan melihat sekeliling dan menemukan banyak orang memandangnya dengan sedikit menggoda dan bercanda. Wajah Tang Wonyuan sangat jelek. Masalah ini seharusnya hanya diketahui oleh dia dan Liang Rong, ini rahasia. Tapi Fang Yu mengumumkannya ke publik. Mungkin sebagian orang percaya, sebagian lagi tidak. Bagaimanapun, anggota keluarga Tang ini telah menanam benih di hati mereka. Di masa depan, begitu orang-orang ini melihat Tang Wonyuan, mereka pasti akan memikirkan apa yang tidak bisa dia lakukan. Sialan, Fang Yu sialan ini, dan keluarga Tang Mingde. Tang Wonyuan menatap Fang Yu dengan mata yang sangat tajam, lalu berbalik dan berjalan menuju aula. "Nak, apa yang kamu katakan itu diduga pencemaran nama baik, tunggu surat pengacaranya." Liang Rong meninggalkan kalimat ini dan keluar. "Fang Yu, ayo keluar juga, pesta ulang tahun akan segera dimulai." Tang Xiaorou sangat senang melihat Tang Wonyuan dan istrinya kecewa, dengan senyuman di wajahnya. Tang Mingde memandang Fang Yu dan berkata dengan nada meminta maaf, "Dr. Genius Fang, maafkan aku, kakak tertuaku." "Tidak apa-apa, aku tidak memasukkannya ke dalam hati," kata Fang Yu. Penatua Tang keluar dari aula, dan para tamu di aula segera mulai memberikan hadiah ulang tahun. "Tang tua, saya dari keluarga Huang di kota Guanglong, dan saya Huang Shaofeng. Kakek saya Huang Tianrong sakit, jadi dia tidak datang sendiri. Saya harap Anda, ini adalah hari ulang tahun hadiah yang kami siapkan untukmu." Seorang pria parubaya berjalan pergi. Melangkah ke depan, menyerahkan kado ulang tahun di kotak kado dengan ekspresi hormat. Anak laki-laki tua Huang Tianrong selalu dalam keadaan sehat, dan dia pasti akan segera sembuh. Lalu saya akan memintanya untuk datang dan minum langsung bersama saya. Pak Tua Tang tersenyum. Melihat Tuan Tang begitu energik, banyak pelanggan yang terkejut. Sebelumnya, Jiangnan dikabarkan bahwa Tang sakit parah dan sekarat. Tapi sekarang ketika saya melihat dewanya, dia terlihat sangat sehat, hidup, dan dia tidak terlihat sakit sama sekali. Tampaknya rumor sebelumnya hanyalah rumor. Satu demi satu keluarga datang untuk menyerahkan hadiah ulang tahun. Fang Yu ingin makan sesuatu di konter prasmanan di sudut. Tetapi Tang Xiaorou menghentikannya. "Kamu tinggal di sini bersamaku sebentar, betapa membosankan dan memalukannya aku berdiri di sini sendirian. Tapi yang lebih memalukan bagiku berdiri di sini. Disinilah keluarga Tangmu berdiri," kata Fang Yu. Dia benar-benar bisa berdiri dalam posisi yang disambut baik oleh keluarga Tang.
Lokasi itu biasanya merupakan lokasi stasiun jalur langsung keluarga Tang. Fang Yu, orang luar, mampu berdiri di posisi itu, dan dia berdiri di samping Tang Xiaorou, menunjukkan bahwa dia mungkin benar-benar pacar atau tunangan Tang Xiaorou. Namun, jika Tang Xiaorou benar-benar memiliki tunangan atau pacar, berita itu akan menyebar ke seluruh Sungai Yangtze sejak lama. Bagaimana mungkin tidak ada kabar sama sekali? Terutama pria itu, yang sangat bertatap muka, belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia tidak terlihat seperti anak dari keluarga kaya. Fang Yu sedikit mengernyit saat dia merasakan banyak tatapan tertuju padanya. Benar saja, dia seharusnya tidak berdiri di sini. Dia memandang tamu itu dengan santai dan melihat Ji Rumei di antara mereka. Ji Rumei juga melihat ke arah Fang Yu dan tersenyum. Fang Yu segera menghindari pandangannya. Mirip sekali, sangat mirip. Fang Yu menoleh ke samping dan melihat seorang kenalan lainnya. Qin Yimo, kenapa dia ada di sini? Keluarga Qin adalah keluarga yang berakar di ibu kota, dan tidak boleh ada persinggungan dengan orang kaya di daerah Jiangnan. Segera, Ji Rumei maju dan menyerahkan hadiah ulang tahun, dengan hormat berkata, Tang, semoga Anda beruntung sebagai Laut Cina Timur, setiap tahun hari ini adalah buah persik ulang tahun emas yang disiapkan dengan cermat oleh keluarga Ji kami untuk Anda, juga tolong, Don, kamu tersenyumlah. Yah, aku harus pergi ke rumahmu lain hari dan bermain catur 300 putaran dengan orang tuamu. Kata Tang tua sambil tertawa lebar. Begitu Ji Rumei muncul, itu menyebabkan ledakan seru di sekelilingnya. Selain paras cantik Ji Rumei, yang lebih mengejutkan lagi adalah Ji Rumei justru akan muncul di pesta ulang tahun Tuan Tang. Status keluarga Ji di selatan Sungai Yangtze sebanding dengan keluarga Tang, dan mereka termasuk raksasa teratas. Hubungan kedua keluarga sebelumnya hanya bisa dikatakan bersifat umum, dan jarang berpindah-pindah. Namun kini, putri dari keluarga Ji benar-benar muncul di pesta ulang tahun Tuan Tang. Apakah ini menyampaikan pesan bahwa dua raksasa, keluarga Tang dan keluarga Ji, akan segera bersatu? Jika keduanya benar-benar bersatu, keluarga manakah di Jiangnan yang dapat bersaing? Semua orang yang hadir kaget dan mata mereka kaget. Qin Yimo berjalan untuk menyerahkan hadiah ulang tahun terakhir. Penampilannya pun menimbulkan keributan. Qin Yimo sangat cantik. Dia memiliki wajah yang sempurna, kulit putih seperti salju, dan tubuhnya yang menonjol dan melengkung, yang membuat mata banyak pria semakin menarik. Meski hanya mengenakan seragam kerja, ia menekan kecemerlangan 90% wanita yang hadir. Hanya Ji Rumei yang hadir, dan kecantikan Tang Xiaorou bisa menandinginya. Namun dari segi aura, Qin Yimo lebih kuat dari dua lainnya. Dia berdiri di sana, tapi dia membuat orang merasa acuh tak acuh. Tang tua, ini adalah patung Buddha giok yang dikirim oleh kakek saya. Saya berharap Anda sehat dan sejahtera. Qin Yimo berkata dengan sopan. Penatua Tang langsung berdiri, mengambil hadiah ulang tahun dengan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat, terima kasih atas hadiahnya. Saya sudah lama tidak bertemu dengannya. Saya sangat merindukannya. Ketika saya menjadi lebih baik, saya pasti akan melakukannya. Saya akan pergi ke ibu kota untuk berterima kasih kepada Lao Qin. Penatua Tang telah duduk dan menerima hadiah ulang tahun sebelumnya, tetapi menghadap Qin Yimo yang lebih muda, dia berdiri, dan sikap berbicaranya sangat hormat. Selain itu, Tuan Tang juga menyebutkan ibu kotanya. Mungkinkah wanita cantik ini adalah anak dari keluarga besar di Beijing? Memikirkan hal ini, mata semua orang yang hadir di Qin Yimo menjadi terpesona. Keluarga di ibu kota cukup dalam dan mereka sama sekali tidak boleh terprovokasi. Setelah Qin Yimo memberikan hadiah, ketika dia melangkah mundur, dia tiba-tiba melihat Fang Yu yang berdiri di samping. Kenapa dia ada di sini? Sedikit kejutan muncul di mata indah Qin Yimo. Karena kesopanan, dia ingin melangkah maju dan menyapa Fang Yu. Tetapi saat ini, Pastor Tang sudah mulai berbicara. Terima kasih atas hadiah ulang tahun kalian. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-74, Tang Changhai. Siapa aku? Tang tua sedang berbicara, tetapi terdengar suara langkah kaki di luar aula. Masih ada tamu yang datang saat ini. Semua orang melihat ke belakang mereka. Setelah itu, keempat sosok itu masuk ke aula. Seorang pria dan seorang wanita berjalan di depan, dan dua pria berjubah bela diri hitam berjalan di belakang.
Wanita yang berjalan di depan itu menawan dan menawan, memakai lipstik merah cerah, seluruh wajahnya centil sekaligus galak. Dan di sampingnya, ada seorang pria arogan, alisnya seperti pedang, matanya tajam, dan auranya sangat kuat. Begitu keempat orang ini memasuki aula, aula menjadi sunyi. Ketika mereka melihat seorang pria dan seorang wanita dipimpin oleh mereka, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Terutama Tang Mingde dan Ji Rumei, wajah mereka menjadi pucat seketika. Pria dan wanita ini gelombang www.novelringan.com gelombang adalah Yang Jian dan Yang Yinzu. Mereka di sini, keluarga yang memiliki reputasi buruk di wilayah Jiangnan karena cara mereka melakukan sesuatu yang kejam dan sulit diatur. Namun karena generasi muda Yang Yinzu dan Yang Jian terlalu bagus, momentum perkembangan keluarga yang masih sangat pesat. 10 tahun yang lalu, keluarga yang hampir tidak bisa dianggap sebagai keluarga kelas 1, namun kini, keluarga yang telah berhasil masuk dalam jajaran raksasa papan atas. Elder Tang, bagaimana Anda bisa melupakan keluarga yang kami ketika Anda mengadakan pesta ulang tahun? Bagaimana kami bisa mengatakan bahwa kami telah bekerja sama sebelumnya? Yang Yinzu memandang Elder Tang di depan dengan senyum dingin di wajahnya. Tang Mingde tampak jelek, melangkah maju, dan berkata, Yang Yinzu, apa yang ingin kamu lakukan? Hari ini adalah hari bahagia keluarga Tang kami, kamu. Sebelum Tang Mingde selesai berbicara, Yang Jian mengambil satu langkah ke depan. Momentum yang luar biasa menekan, membuat Tang Mingde langsung merasa sesak, tidak dapat terus berbicara sama sekali. Kepala keluarga, Tang Si di samping melihat ini dan segera bergegas maju dan berdiri di depan Tang Mingde. Seorang seniman bela diri 8 dan bawaan yang sepele, berani maju. Kata Yang Jian dengan wajah seperti besi. Dia mengulurkan tangannya dan mengepakannya ke udara. Engah. Tang Si memuntahkan seteguk darah, terbang ke samping seperti layang-layang dengan kawat putus, menghantam pilar batu dengan keras, dan jatuh ke tanah. 4 paman. Tang Xiaorou berteriak dengan mata merah. Yang lain yang hadir semuanya terkejut dan ngeri. Inikah legendanya, Yang Jian, jenius seni bela diri dari keluarga Yang? Kekuatan ini terlalu menakutkan. Hari ini keluarga Tang, saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Mata Yang Jian setajam pedang. Dia menatap Tang Mingde dengan wajah pucat, lalu melihat sekeliling, dan berkata dengan dingin, siapa Fang Yu? Babak 64, Kekuatan Grandmaster. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Aula keluarga Tang terdiam saat ini. Orang yang dipindai oleh mata Yang Jian hanya merasakan hawa dingin muncul dari telapak kakinya, dan seluruh orang seperti jatuh ke dalam gua es. Momentum Yang Jian terlalu kuat. Di saat yang sama, setiap orang masih memiliki keraguan besar di hati mereka. Siapakah Fang Yu? Mengapa dia memprovokasi keluarga Yang? Pastor Tang memandang Yang Jian, matanya penuh ketakutan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-74, dan dia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Melihat tidak ada yang menjawab, Yang Jian melangkah maju, menatap Tang Mingde, dan berkata-kata demi kata, saya akan bertanya lagi, siapa Fang Yu? Setiap kali Yang Jian mengucapkan sepatah kata pun, auranya di tubuh Tang Mingde meningkat 1 poin. Tang Mingde tidak pernah berlatih seni bela diri, hanya manusia biasa, bagaimana dia bisa menahan tekanan dari seorang ahli seni bela diri? Kakinya gemetar hebat, dan dia akan jatuh ke tanah kapan saja. Berdiri di samping Yang Jian, Yang Yinzu memandang Tang Mingde dengan tatapan tegas, dan berkata, Patriark Tang, serahkan orang-orangnya. Saya jamin kamu akan baik-baik saja. Dahi Tang Mingde membiru, dan kepalanya berkeringat, tetapi mulutnya masih tertutup dan tidak ada suara. Yang Jian maju selangkah dan berkata dengan dingin, kamu keluarga Tang tidak bisa mempertahankannya. Tang Mingde tidak tahan lagi, berteriak, berlutut dengan 1 kaki, giginya berderit, dan seluruh tubuhnya gemetar. Yang Jian mengamati sekeliling lagi, dengan senyuman kejam di wajahnya, dan berkata, Patriark Tang, saya benar-benar tidak ingin Anda dioperasi. Saat berbicara, tangan kanan Yang Jian sudah terangkat. Aku di sini, apakah kamu mencari sesuatu untuk dilakukan denganku? Saat ini, suara laki-laki malas terdengar dari kerumunan. Mendengar suaranya,
Yang Jian segera melihat lokasi Fang Yu. Merasakan tatapan Yang Jian yang sangat dingin, orang yang berdiri di depan Fang Yu hanya merasa kedinginan, dan karena takut terlibat, dia dengan cepat berpencar ke samping. Segera, hanya ada Fang Yu dan Tang Xiaorou di mana Fang Yu berada. Wajah Tang Xiaorou pucat, dan dia tidak bisa berhenti gemetar. Yang Su dipukuli seperti itu oleh Fang Yu. Yang Jian pasti tidak akan membiarkan Fang Yu pergi dengan mudah hari ini. Pada saat ini, mata Yang Jian dan Fang Yu bertemu di udara. Mata Yang Jian dingin dan tajam, seperti pisau, mampu menembus hati orang lain. Di sisi lain, mata Fang Yu tampak sangat cuek, bahkan sedikit hampa, tanpa banyak emosi. Fang Yu sudah lama tidak berurusan dengan biksu pembangun yayasan. Yang Jian memasuki masa pembangunan yayasan sebelum dia berusia 30 tahun. Di dunia sekarang ini, ia dianggap monster jahat. Namun, Fang Yu telah hidup selama hampir 5.000 tahun, dan dia telah melihat terlalu banyak orang jenius. 4.000 tahun yang lalu, aura di bumi masih sangat melimpah. Pada saat itu, sering kali ada orang-orang jenius di dunia kultivasi, satu demi satu luar biasa, dan setiap periode waktu, akan selalu ada pelaku kejahatan baru. Beberapa orang berhasil menembus tahap pembangunan fondasi dalam 1 tahun budidaya, beberapa dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi ketika mereka berusia 3 tahun, dan beberapa telah melonjak menjadi keabadian dalam 1.000 tahun budidaya. Fang Yu, yang pernah mengalami era seperti itu, tentu saja tidak menyukai Yang Jian. Faktanya, Fang Yu tidak menyukai Yang Jian, tetapi semua kultivator di era ini. Apakah kamu Fang Yu? Yang Jian bertanya sambil menatap Fang Yu, sedikit mengernyit. Ini sedikit berbeda dari yang dia harapkan. Fang Yu sepertinya terlalu biasa. Terutama tubuhnya yang kurus, sama sekali tidak terlihat seperti seorang pejuang bawaan, itu adalah tubuh biasa yang seharusnya dimiliki oleh seorang siswa sekolah menengah biasa. Yang Yinzu memberitahunya bahwa Fang Yu bisa mengalahkan master setengah langkah. Tapi kalau dilihat dari aura yang terpancar dari Fang Yu, dia hanyalah seorang seniman bela diri 5 tahap bawaan. Prajurit Wu dan bawaan yang mengalahkan Banbu Grandmaster. Perbedaan alamnya sangat besar, dengan kognisi Yang Jian, ini tidak mungkin. Apakah Anda menemukan orang yang salah? Yang Jian melirik Yang Yinzu di sebelahnya, tetapi menemukan bahwa Yang Yinzu sedang menatap Fang Yu dengan mata pahit. Apakah ini benar-benar Fang Yu? Apakah Fang Yu ini memukuli adik laki-lakinya hingga menjadi cacat, memaksa adik dan orang tuanya tidak berani pulang? Wajah Yang Jian berangsur-angsur menjadi suram. Aku Fang Yu. Fang Yu berkata sambil berjalan ke depan. Tetapi Tang Xiaorou, yang berada di samping, meraihnya dan berkata dengan suara gemetar, Fang Yu, jangan pergi ke sana. Fang Yu kembali menatap Tang Xiaorou dan menemukan bahwa wajah Tang Xiaorou tidak berdarah, dan dia mata yang indah dipenuhi dengan air mata. Saya akan baik-baik saja. Fang Yu mendorong tangan Tang Xiaorou, lalu perlahan berjalan menuju Yang Jian. Tidak jauh dari situ, Ji Rumei melihat Fang Yu berjalan langsung menuju Yang Jian. Wajahnya juga pucat, dan mata indahnya penuh kekhawatiran. Dilihat dari kekuatan Yang Jian, dia mungkin telah menembus ranah master. Jika Fang Yu berhadapan langsung dengannya, dia mungkin akan. Qin Yimo, yang berdiri di arah lain, mengerutkan kening. Dilihat dari metode Yang Jian dan aura yang terpancar darinya, dia adalah seorang ahli seni bela diri. Bagaimana Fang Yu bisa memprovokasi pembangkit tenaga listrik setingkat ini? Terlebih lagi, melihat penampilan Yang Jian, sepertinya dia sangat membenci Fang Yu. Menyinggung seorang ahli seni bela diri memiliki konsekuensi yang serius. Hal yang paling merepotkan adalah Qin Yimo tidak dapat membantu Fang Yu sekarang. Dia datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Pastor Tang hari ini, dan hanya membawa sopir keluar. Pengemudinya hanya memiliki kekuatan dan ke-11 pertama, dan dia jelas bukan lawan Yang Jian. Apakah perlu untuk mengidentifikasi diri Anda sendiri? Hentikan Yang Jian dan Fang Yu melakukannya. Tapi cara ini adalah cara publisitas yang paling tidak disukai Qin Yimo. Setelah memikirkannya, Qin Yimo memutuskan untuk menunggu dan melihat sekarang. Dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat kemampuan Fang Yu yang membuat kakek Qin Wudao sangat berharga. Fang Yu berjalan ke tempat yang hanya berjarak 2 meter dari Yang Jian dan berhenti. Orang itu adalah Fang Yu. Jangan matikan. Beraninya dia berjalan di depan Yang Jian.
Betapa kejamnya Yang Jian. Orang lain di aula memandang Fang Yu dengan mata ngeri. Dia memandang Yang Yinzu, yang berdiri di samping Yang Jian dengan ekspresi pahit di matanya, dan bertanya, apakah Anda Yang Yinzu? Ketika Yang Yinzu melihat Fang Yu, dia memikirkan laporan pemeriksaan fisik Yang Su. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali untuk beberapa saat, dan berkata dengan getir, Fang Yu, luka saudaraku, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Yang Su, dia belum mati, dan dia cukup kuat. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Melihat senyuman di wajah Fang Yu, Yang Yinzu hanya merasakan amarahnya membara. Dia tidak sabar untuk naik dan merobek wajah Fang Yu dan menggali isi hatinya. Mendengar percakapan keduanya, mata orang-orang di sekitar pun penuh ketakutan. Tampaknya apa yang dilakukan Fang Yu terhadap Yang Su memicu balas dendam keluarga Yang. Yang Jian sedikit mengernyit dan maju selangkah. Ledakan. Langkah ini, yang tampak ringan, membuat seluruh aula berguncang. Momentum yang sangat kuat meledak dari Yang Jian, langsung menekan Fang Yu. Kekuatan Grandmaster. Jika pejuang biasa menghadapi tekanan yang begitu kuat, membaca WWW, Kansu. Kom sudah lama tidak mampu menopang tubuhnya dan tidak bisa bergerak saat ditekan di tanah. Tapi Fang Yu seperti orang baik-baik saja, masih dengan senyum tipis di wajahnya. Oke, mata Yang Jian bergerak sedikit, dan dia mengambil satu langkah ke depan. Paksaan yang diberikan pada tubuh Fang Yu sedikit lebih berat. Bentak. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka hanya merasa kedinginan. Yang Jian terlalu kuat, sangat kuat. Kebanyakan dari mereka pernah berurusan dengan pejuang bawaan, dan beberapa telah melihat keterampilan master setengah langkah. Tapi metode master seni bela diri, ini pertama kalinya mereka bertemu. Mereka baru sekarang tahu bahwa ada orang yang begitu kuat di dunia ini. Tetapi meskipun lantainya retak, Fang Yu masih berdiri di tempatnya dengan ekspresi santai, tanpa ada perubahan pada ekspresi atau gerakannya. Yang Jian semakin mengernyit. Kamu kembali untuk mencariku, aku sangat senang. Saat ini, Fang Yu berkata, jadi aku tidak perlu menemukanmu. Mendengar kata-kata ini, Yang Yinzu langsung tertawa, tersenyum sangat baik, tetapi matanya yang indah penuh dengan kekejaman, dan berkata, Fang Yu, apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Kamu pikir kamu tidak terkalahkan di dunia? Mungkin itu sebelum aku menemukan banyak bajingan untuk berurusan denganmu, memberimu ilusi. Petik 2. Sekarang, ketika kakak laki-lakiku kembali dari alam Grandmaster, dia harus mengambil nyawamu. Balas dendam untuk Suer. Mata Yang Yinzu memerah dan matanya penuh kebencian. Yang Jian tidak berbicara, tetapi menatap Fang Yu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Tekanan yang dia berikan pada Fang Yu sangat berat, tetapi Fang Yu terlihat sangat santai. Babak 65, Duel. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Yang Jian mengambil momentum yang diberikan pada tubuh Fang Yu, matanya bersinar, dan berkata, pada jam 3 sore ini, platform kompetisi Balai Asosiasi Budo Kota Jianghai, saya akan melakukan duel yang adil dengan Anda di bawah kesaksian Asosiasi Budo. Apakah kamu berani mengambilnya? Asosiasi Budo. Duel. Fang Yu memandang Yang Jian dan sedikit menyipitkan mata. Dia sudah bertahun-tahun tidak tampil di panggung seni bela diri, tapi dia sedikit merindukan perasaan itu. Bagus, jawab Fang Yu. Yang Jian menatap Fang Yu dalam-dalam dan berkata dengan dingin, saya harap Anda dapat datang ke panggung kompetisi tepat waktu di sore hari. Setelah berbicara, dia berbalik, bersiap untuk pergi. Dan masih banyak lagi. Saat ini, Fang Yu tiba-tiba berbicara. Yang Jian berhenti dan bertanya, apa pertanyaanmu? Kamu melukai Tang Xi. Agar adil, orang-orang di pihakmu juga harus melukaiku. Kata Fang Yu. Mendengar kata-kata ini, Yang Jian masih tidak bereaksi, tetapi ekspresi banyak orang berubah. Apakah Fang Yu mencari kematian? Yang Jian berencana untuk pergi, dia masih sangat provokatif. Tang Xi terluka sama seperti dia terluka, dan dia hanyalah seorang pelayan. Yang Jian menunjukkan senyuman dingin di wajahnya, dan berkata, jika kamu bisa melakukannya, silakan. Dua orang di belakangnya adalah adik laki-lakinya, yang juga berasal dari Longmen, yang merupakan murid guru Long. Keduanya memiliki basis budidaya Grandmaster setengah langkah, ditambah dengan bimbingan guru Long secara pribadi,
kekuatannya jauh lebih unggul daripada rata-rata Grandmaster setengah langkah. Fang Yu bisa mengalahkan rata-rata Grandmaster setengah langkah, tapi dia pasti tidak akan mendapat keuntungan apapun melawan kedua juniornya. Yang Jian menoleh untuk melihat Fang Yu, matanya penuh percaya diri. Oke, Fang Yu menghilang di tempat yang sama. Sebelum kata-kata itu terucap, detik berikutnya, dia muncul di depan salah satu junior Yang Jian dan mengusirnya. Master setengah langkah ini tidak punya waktu untuk bereaksi. Otaknya sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan Yu Yu. Engah, Master setengah langkah itu memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terbang sejauh 20 hingga 30 meter, jatuh ke tanah, tidak mampu berdiri lagi. Melihat pemandangan ini, banyak orang di ruangan itu yang menghela nafas. Fang Yu benar-benar berani melakukannya. Tidak hanya dia berani melakukannya, tapi kekuatan tendangannya juga tidak lemah. Ketika Yang Jian memandang Fang Yu, keterkejutan di matanya menjadi lebih besar. Dia tidak menaruh perhatian pada Fang Yu, tapi sekarang tampaknya kekuatan Fang Yu memang lebih kuat dari yang dia harapkan. Namun, meskipun hanya ada satu tingkat alam antara Master Seni Bela Diri dan Master Setengah Langkah, perbedaan kekuatannya sangat jauh. Di dunia seni bela diri saat ini, nilai seorang Master Seni Bela Diri lebih dari nilai gabungan dari 20 Master Setengah Langkah. Ini adalah keuntungan mutlak. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, dia hanyalah seorang pejuang bawaan. Tendangan tadi digantikan oleh Yang Jian, dan dia bisa dengan mudah memblokirnya. Kedua juniornya masih terlalu lemah. Kamu, junior Yang Jian yang lain, wajahnya sangat jelek, dan dia ingin Fang Yu melakukannya. Yang Jian menghentikannya dengan isyarat, memandang Fang Yu, dan berkata, saya akui bahwa Anda tidak lemah, tetapi semua yang Anda lakukan sekarang hanya akan menambah rasa sakit yang menimpa Anda di sore hari. Sampai jumpa di sore hari. Petik 2. Setelah berbicara, Yang Jian berbalik dan pergi. Yang Yinzu menatap Fang Yu dengan dingin dan pergi setelah Yang Jian. Adik laki-laki lainnya segera pergi membantu adik laki-laki yang terjatuh ke tanah dan membawa mereka pergi bersama. Berjalan keluar dari gerbang keluarga Tang, Yang Jian melirik junior yang ditendang oleh Fang Yu. Saat ini, dia masih menutupi perutnya dan mulutnya berdarah, dan bertanya, saudara muda Luo, apa kabar? Luo Ziming menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya baik-baik saja, tapi perut saya sakit. Memikirkan kecepatan kilat Fang Yu dan kekuatan tendangannya tadi, Luo Ziming masih memiliki ketakutan yang tersisa. Yang Yinzu tidak dapat menahannya lagi dan bertanya, saudaraku, mengapa kamu tidak membunuh Fang Yu secara langsung saja? Yang Jian melirik Yang Yinzu dan berkata, Fang Yu pasti akan membunuh, tetapi membunuh di sini berbeda dengan membunuh di depan asosiasi seni bela diri. Saya sudah terlalu lama berlatih dengan guru, dan sudah terlalu lama tidak terlihat publik. Saya kira banyak orang telah melupakan keberadaan saya dan keluarga Yang. Kebetulan sore ini, saya memberitahu seluruh Jiangnan bahwa saya, Yang Jian, telah kembali. Mulai sekarang, keluarga Yang tidak akan ditindas oleh siapapun. Siapapun yang menyinggung keluarga Yang berarti menyinggung perasaanku, Yang Jian. Dia akan berakhir seperti Fang Yu di panggung seni bela diri. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata Yang Jian seperti guntur, dan momentumnya seperti pelangi. Yang Yinzu menatap Yang Jian dengan keterkejutan di matanya yang indah. Kakak tertuanya kini telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Di masa depan, selama dia dan kakak laki-laki tertuanya bekerja sama untuk menjadikan keluarga yang tingkat yang lebih tinggi. Aula keluarga Tang sunyi. Meskipun Yang Jian telah pergi selama beberapa menit, Tang Mingde berdiri dengan bantuan tangannya, kakinya masih gemetar. Kedua lututnya merah dan bengkak saat ini. Pastor Tang dalam keadaan pikiran yang baik hari ini, tetapi setelah masalah Yang Jian barusan, wajahnya menjadi sangat buruk, dan dia kembali ke tempat duduknya dengan gemetar dengan wajah sedih. Ji Rumei bergegas ke arah Fang Yu, melirik arlojinya, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Fang, untungnya Yang Jian tidak langsung melakukannya. Pada jam 3 sore, kita masih punya waktu sekitar 4 jam untuk mencari solusinya. Pikirkan cara. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dipikirkan, selesaikan saja Yang Jian. Fang Yu berkata dengan ringan. Keluarga Yang masih berhutang sejumlah besar uang kepadanya,
dan merupakan hal yang baik jika Yang Jian berinisiatif datang kepadanya untuk membayar utangnya. Sore ini, Anda bisa memanfaatkan tren pemusnahan keluarga Yang. Melihat penampilan Fang Yu yang acuh tak acuh, Ji Rumei sangat cemas. Dia merasa Fang Yu tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan master seni bela diri. Tapi dia tidak berani mengatakan lebih banyak, karena takut Fang Yu akan salah memahami maksudnya. Fang Yu melihat ke samping, Tang Xi, yang jatuh pingsan, melangkah maju. Tang Xiaorou bergegas, matanya yang indah memerah, dan berkata, Fang Yu, paman keempat. Fang Yu berjongkok, mengulurkan tangan dan meraih lengan Tang Xi, dan menuangkan semburan energi sejati melalui meridian Tang Xi. Meridian tidak rusak, tidak ada yang serius, istirahat saja sebentar. Fang Yu berdiri dan berkata. Tang Xiaorou menghela nafas lega, dan segera dua anak buahnya datang dan membawa Tang Xi ke tandu. Fang Yu berdiri dan menemukan bahwa semua orang di sekitarnya sedang menatapnya dengan mata aneh. Aula itu sunyi dan menjadi dingin yang memalukan. Mengapa tidak melanjutkan pesta ulang tahun? Kata Fang Yu. Tidak ada reaksi dari yang lain, tapi Liang Rong keluar, memelototi Fang Yu, dan berkata dengan marah, kamu sangat malu untuk mengatakannya. Jika bukan karena kamu, akan seperti ini. Bagaimana seharusnya ulang tahunnya pesta dilanjutkan sekarang? Tang Wenyuan dengan cepat meraih Liang Rong, tidak membiarkannya melanjutkan. Fang Yu baru saja mampu menendang seseorang sejauh 20 hingga 30 meter dengan satu tendangan, jelas keahliannya luar biasa. Jika Liang Rong membuat marah Fang Yu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Apa yang kamu lakukan untuk menghentikanku? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bahkan jika dia memprovokasi Yang Jian sendirian gelombang www.novelringan.com gelombang dan membawa orang ke keluarga Tang kami, apakah kamu ingin membunuh kami? Kamu, Liang Rong tanpa rasa takut, lanjutkan. Cukup, diam. Tang tua berhenti minum. Penatua Tang memandang Fang Yu dan berkata, Tuan Fang, Anda masuk ke aula dalam. Setelah berbicara, dia melihat ke arah para tamu di lobi lagi dan berkata, beberapa kecelakaan terjadi hari ini, yang mengejutkan semua orang. Saya di sini untuk meminta maaf kepada semua orang. Perjamuan ulang tahun akan dilanjutkan. Silakan pergi ke aula dalam untuk menangani sesuatu. Ketika Tuan Tang berbicara, para tamu yang hadir tentu saja ingin menyelamatkan mukanya, dan suasananya menjadi sedikit lebih hangat. Namun para tamu masih berbicara dan tertawa di permukaan, namun hati mereka sudah mundur. Yang Jian, jenius seni bela diri dari keluarga Yang, telah kembali, dan semua orang telah melihat kengerian Yang Jian. Keluarga Tang dan keluarga yang berada dalam pertentangan. Jadi, jika mereka datang ke pesta ulang tahun Tuan Tang hari ini, bukankah itu sama dengan berdiri di sisi berlawanan dari keluarga Yang? Tidak ada yang mau menentang keluarga Yang saat ini. Jika bukan karena cinta, banyak orang akan meninggalkan pertemuan begitu saja. Di aula dalam, Pastor Tang, Tang Mingde, Tang Xiaoruan dan Tang Feng semuanya ada di sana. Wajah Pastor Tang serius, dan Fang Yu berkata, Dr. Jenius Fang, saya kenal seorang ahli seni bela diri dari Huaibei. Saya menelepon dia, sekarang dan memintanya untuk membantu menengahi masalah ini. Fang Yu terkejut, dan berkata, tidak perlu. Dr. Jenius Fang, Anda adalah dermawan keluarga Tang kami, dan juga karena keluarga Tang kami, Anda menyinggung keluarga Yang. Sekarang kamu dalam bahaya, tapi kita duduk dan menonton, apakah kita masih layak menjadi manusia? Orang tua Tang menyela kata-kata Fang Yu dan berkata dengan suara yang dalam. Tao, babak 66, sangat ditunggu. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Penatua Tang memutar nomor, dan setelah beberapa kata, dia menutup telepon dengan wajah besi. Ayah, ada apa? Tang Mingde bertanya, melihat Pastor Tang terlihat jelek. Tuan Lin, sedang mundur dan tidak akan keluar dalam waktu singkat. Kata Penatua Tang dengan sungguh-sungguh. Mendengar berita ini, wajah Tang Mingde pun menjadi jelek. Ayah, apakah ada cara lain? Tang Xiaorou melangkah maju dan berkata. Tang Mingde menarik napas dalam-dalam, memandang Fang Yu, dan berkata, Dr. Jenius Fang, saya akan menemukan cara untuk mengirim Anda keluar dari Tiongkok. Petik 2. Saya benar-benar tidak perlu melarikan diri.
Fang Yu merasa sedikit tidak berdaya. Orang-orang saat ini tampaknya berpikir bahwa ahli seni bela diri tidak terkalahkan dan sangat menakutkan. Namun di mata Fang Yu, master seni bela diri hanyalah tahap dasar. Menurut ranah budidaya, periode pembangunan fondasi hanyalah ranah setelah periode pemurnian, dan ada juga periode alkimia, periode jiwa baru lahir, periode gangguan, periode Mahayana. Terlebih lagi, Yang Jian hanya memiliki dasar budidaya pada awal masa pondasi. Kamu melanjutkan pesta ulang tahun, tujuan Yang Jian adalah aku, bukan kamu, kamu tidak perlu panik. Fang Yu selesai berbicara, lalu berbalik dan berjalan keluar dari lobi. Dia sedikit lapar dan perlu makan sesuatu. Segera setelah Fang Yu keluar, Tang Wenyuan dan istrinya berjalan ke aula dalam. Ayah, apakah kamu masih ingin melindungi Fang Yu? Kamu telah melihat kekuatan Yang Jian. Kita tidak boleh menyinggung keluarga yang sekarang. Liang Rong berkata dengan keras begitu dia memasuki aula dalam. Ayah, demi keluarga Tang, menurutku kita harus membereskan hubungan dengan Fang Yu sesegera mungkin, jika tidak, keluarga yang pasti akan memperlakukan kita sebagai musuh, dan akan sulit untuk menghadapinya setelahnya. Tang Wenyuan juga memulai. Kalian berdua bajingan, diam untukku. Tang tua berteriak dengan wajah pucat. Ayah, apa yang kukatakan adalah demi kebaikan keluarga. Apakah ayah benar-benar akan membuat keluarga Tang kita berada dalam situasi berbahaya bagi orang luar? Kata Tang Wenyuan tanpa menunjukkan kelemahan apapun, dengan leher tegas. Kamu, Tang tua menunjuk ke arah Tang Wenyuan, janggutnya gemetar karena marah. Tang Wenyuan, kamu segera tutup mulut. Tang Mingde melangkah maju dan berkata dengan marah. Kenapa? Apakah kamu masih ingin memukulku? Aku kakak laki-lakimu, jadi bisa dibilang itu kakakmu. Jika kamu berani melakukannya, lihat apakah kamu akan disambar petir. Tang Wenyuan tidak takut, tetapi mengambil langkah maju dengan dada tegak. Anda, Tang Xiaorou menutup telinganya, tidak ingin mendengar pertengkaran di antara keduanya, dan berjalan keluar aula. Dia hanya peduli dengan keselamatan Fang Yu sekarang. Tinggal 4 jam lagi, apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan Fang Yu? Tang Xiaorou keluar dari aula dan melihat sekeliling, dan menemukan Fang Yu sedang makan makanan di meja prasmanan di kejauhan, masih berbicara dengan seorang wanita. Bagaimana dia tahu? Wajah Tang Xiaorou sedikit berubah dan dia melangkah maju. Kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuan, tanya Qin Yimo sambil menatap Fang Yu yang sedang makan di depannya, alisnya mengerutkan kening. Tentu saja, sore ini kamu bisa menonton penampilanku. Fang Yu memasukkan sepotong besar daging domba ke dalam mulutnya dan berkata dengan samar. Pihak lain adalah ahli seni bela diri. Qin Yimo mengira Fang Yu tidak tahu, jadi dia mengingatkan. Terus, Fang Yu bertanya, saya pikir Anda bukan lawannya. Qin Yimo berkata dengan lugas. Petik 2. Bagaimana kakekmu memperkenalkanku padamu? Fang Yu menelan abalon lagi dan bertanya. Karena itu, Qin Yimo sedikit marah, dan berkata dengan marah, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa kamu adalah. Ada apa? Fang Yu bertanya. Untuk menghindari Fang Yu menjadi terlalu bangga, Qin Yimo menjawab, tidak ada. Dia seharusnya mengatakan bahwa saya adalah dermawan terbesar bagi keluarga Qin. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Qin Yimo menggigit bibirnya, orang ini sangat menyebalkan. Kakekmu benar, aku benar-benar dermawan terbesar bagi keluarga Qinmu. Dapat dikatakan bahwa tanpa aku, tidak akan ada kakekmu dan keluarga Qin saat ini. Fang Yu menyesap anggur merah dan melanjutkan, bahkan nama kakekmu diberikan kepadanya olehku, tidak bersalah, artinya. Mendengar kata-kata ini, wajah Qin Yimo berangsur-angsur memburuk, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Mungkin menurutmu itu lucu, tapi bagiku, itu untuk kakekku. Dan rasa tidak hormat terhadap keluarga Qin kita. Aku tidak berbicara omong kosong, aku. Fang Yu hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat sekilas Tang Xiaorou datang. Fang Yu, jadi kamu di sini. Tang Xiaorou melirik Qin Yimo dan berkata, saya lapar. Fang Yu menjawab dengan singkat. Nona Tang, halo. Qin Yimo menyapa Tang Xiaorou. Tang Xiaorou memandang Qin Yimo. Ini adalah wanita langka yang membuatnya merasa rendah diri terhadap lawannya.
Halo, Nona Qin. Tang Xiaorou tidak tahu siapa Qin Yimo, dia hanya tahu bahwa kakek Lian sangat mementingkan Qin Yimo. Aku akan tetap bertanya pada kakek. Jika dia bilang dia tidak perlu membantumu, aku tidak akan membantu. Qin Yimo selesai, tersenyum ringan pada Tang Xiaorou, dan berbalik. Fang Yu, bagaimana kamu bisa mengenal Nona Qin? Tang Xiaorou bertanya dengan bingung. Dia adalah cucu dari teman lamaku. Jawab Fang Yu, cucu teman lama. Tang Xiaorou sedikit bingung, tetapi kemudian menyadari bahwa Fang Yu sedang menggodanya. Fang Yu menyeka mulutnya dengan serbet, berdiri, dan berkata, aku akan pulang dan tidur siang, kamu bisa melanjutkan. Fang Yu, kamu benar-benar ingin pergi sore ini. Tang Xiaorou ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fang Yu sudah pergi tanpa menoleh ke belakang. Yang Jian, jenius seni bela diri dari keluarga Yang, telah kembali. Dia akan melawan seorang pria bernama Fang Yu di Aula Asosiasi Seni Bela Diri Jianghai sore ini. Dikatakan bahwa Yang Jian telah berhasil melangkah ke ranah Grandmaster, menjadi Grandmaster termuda di wilayah Jiangnan dalam hampir 50 tahun. Grandmaster, lalu siapa lawannya dalam duel tersebut? Apakah dia juga seorang Grandmaster? Berita bahwa Yang Jian dan Fang Yu sedang berduel di Aula Asosiasi Budo menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam 3 jam, itu menyebar ke seluruh komunitas seni bela diri di kota Jianghai. Banyak pejuang bergegas ke Aula Asosiasi Budo kota Jianghai, siap untuk melihat kekuatan dari guru Budo yang baru dipromosikan. Banyak perwakilan keluarga besar yang menghadiri pesta ulang tahun di keluarga Tang pagi ini juga bergegas ke sana. Pertarungan ini sangat penting, terutama untuk melihat apakah level Yang Jian benar-benar telah mencapai master seni bela diri. Jika benar, keluarga-keluarga ini harus berurusan lagi dengan hubungan dengan keluarga Yang. Pada pukul 2.30 siang, auditorium di Aula Perkumpulan Budo hampir penuh dengan orang. Semua orang menunggu kemunculan Yang Jian. Adapun lawan Yang Jian, Fang Yu, tidak ada yang peduli, kebanyakan orang belum pernah mendengar nama ini. Yang Xiaorong, patriark keluarga Yang, ada di sini. Dan putrinya seorang ahli bisnis, Yang Yinzu. Seseorang di antara penonton berteriak gelombang www.novelringan.com gelombang selamat kepada patriark Yang, Dasao yang melangkah ke ranah master, mulai sekarang, keluarga Yang harus terbang ke langit. Petik 2. Selamat kepada tuan keluarga Yang. Perwakilan dari banyak keluarga melangkah maju untuk menunjukkan harapan baik kepada Yang Xiaorong. Yang Xiaorong tersenyum, mengangguk sebagai jawaban, dan berjalan ke barisan depan auditorium untuk duduk bersama Yang Yinzu. Tang Mingde, kepala keluarga Tang, dan kepala keluarga Ji. Tang Mingde dan Ji Dongshan berbicara sambil berjalan, dan berhenti ketika melewati Yang Xiaorong. Saat Ji Dongshan melihat Yang Yinzu, wajahnya menjadi muram. Wanita ini berulang kali mengirim orang untuk membunuh Ji Rumei, dan bahkan dia ingin membunuhnya bersama-sama terakhir kali. Persaingan antara kedua perusahaan telah lama lebih dari sekedar persaingan komersial. Patriark Tang, aku tidak menyangka kamu akan segera datang ke rumah Ji, jelas kita melakukan percakapan yang baik 2 minggu lalu. Yang Xiaorong memandang Tang Mingde dan tersenyum. Dong Yang, keluarga Yangmu yang tidak mengikuti aturan terlebih dahulu. Putramu Yang Su bahkan ingin menempatkan putriku. Tang Mingde terlihat jelek dan tidak mengatakan apa-apa. Begitu Yang Su disebutkan, wajah Yang Xiaorong dan Yang Yinzu menjadi suram. Tang Mingde, Fang Yu adalah milikmu. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jangan berpikir kamu bisa melarikan diri. Ketika kakak tertuaku menyelesaikan Fang Yu, keluarga Yang kami harus menyelesaikan buku besar dengan keluarga Tangmu. Mata indah Yang Yinzu penuh dengan kekejaman, dan berkata dengan dingin. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan seorang ahli seni bela diri? Di Tiongkok, ini tentang. Wajah Tang Mingde pucat. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yang Yinzu menamparkan meja dan berkata dengan nada hampir mengertakkan gigi, keluarga Yang kami, jangan pernah mengikuti aturan. Bab 67, maaf, aku terlambat. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Yang Yinzu, jangan terlalu sombong. Ji Dongshan berkata dengan ekspresi jelek. Apa masalahnya? Saat ini, suara dingin datang dari belakang. Tang Mingde dan yang lainnya mengubah wajah mereka,
menoleh, dan melihat Yang Jian berjubah bela diri hitam berdiri di belakang mereka. Patriark Tang, Patriark Ji, Anda dapat kembali ke tempat duduk Anda dulu. Adapun hal-hal lainnya, tunggu sampai saya menyelesaikan Fang Yu. Saya yakin Anda akan memiliki pemikiran yang berbeda saat itu. Yang Jian berkata dengan hampa dan dingin. Ekspresi ayah dan anak Tang Mingde dan Ji Dongshan berubah, dan mereka tidak berbicara lagi. Yang Yinzu memandang mereka dan tertawa sinis. Setelah beberapa menit, Tang Wenyuan dan istrinya, serta Tang Xiaoruan dan Tang Feng, membantu penatua Tang dan berjalan ke aula bersama. Tang Mingde tidak ingin mereka datang, tetapi tidak bisa menahan permainan lembut dan keras Tang Xiaorou dan membiarkannya mengikuti. Beberapa menit kemudian, Qin Yimo juga datang. Dia menelepon kakeknya, dan ketika dia mendengar bahwa Fang Yu akan bertarung dengan ahli seni bela diri, kakek tertawa terbahak-bahak dan menyuruhnya pergi ke tempat kejadian untuk melihatnya. Qin Yimo bertanya-tanya apakah Fang Yu benar-benar memiliki kekuatan seorang ahli seni bela diri. Waktunya segera tiba pada pukul 2.55. Yang Jian melangkah ke panggung seni bela diri, menyebabkan diskusi panas di antara penonton. Itu Yang Jian. Yang Jian dikabarkan telah menjadi master seni bela diri. Nafas yang keluar darinya sungguh istimewa. Apakah ini nafas seorang ahli seni bela diri? Memang, aura di tubuhnya benar-benar berbeda dari seniman bela diri bawaan. Ini adalah aura master seni bela diri. Yang Jian berdiri di atas panggung dengan tangan di punggung, matanya terpejam. Seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi yang berdiri di atas panggung. Ini jam 2.59, kenapa lawan Yang Jian belum datang? Ya, saya tidak sabar, saya belum pernah melihat master seni bela diri dalam hidup saya sangat ingin melihat kekuatan master seni bela diri. Fang Yu itu tidak langsung kabur, kan? Ada ledakan ketidakpuasan dari penonton. Tak lama kemudian, waktu menunjukkan pukul 3. Tetap saja tidak ada yang berdiri di atas panggung, dan tidak ada yang masuk keluar aula. Apa maksudmu? Apakah itu Fang Yu benar-benar tidak datang? Di meja di sebelah panggung seni bela diri, ada 3 seniman bela diri 10 dan bawaan yang duduk. Ketiganya menjadi saksi pertandingan pencaksilat ini dan setara dengan wasit. Salah satu saksi berdiri, memandang Yang Jian, dan bertanya apakah dia ingin menunggu lebih lama lagi. Tunggu 5 menit lagi, Yang Jian berkata dengan tenang. 3 menit kemudian, Fang Yu masih belum muncul, dan terjadi keributan di antara penonton. Fang Yu ini terlalu tidak berguna, kan? Begitu banyak dari kita yang menunggu untuk melihat, dia tidak akan datang. Saya menerima beritanya pada jam 12 hari ini. Saya berkendara lebih dari 2 jam dari luar kota pada sore hari, tetapi itu tidak terjadi. Sial, Yang Jian bertanya lawan macam apa ini? Yang Xiaorong dan Yang Yinzu, yang duduk di barisan depan penonton, juga murung saat ini. Mereka ingin menggunakan duel ini untuk mengumumkan kembalinya Yang Jian dan pada saat yang sama menunjukkan kekuatan keluarga Yang. Tapi saya tidak menyangka Fang Yu tidak akan datang secara langsung. Hal ini mengganggu rencana mereka. Sial, Fang Yu seharusnya ditangani ketika aku berada di keluarga Tang di pagi hari. Yang Yinzu mengertakkan gigi dengan kebencian, mengepalkan tinjunya. Di sisi lain, tempat Tang Mingde dan Ji Dongshan duduk, beberapa orang merasa bersyukur. Yang paling mereka takuti adalah Yang Jian mengalahkan Fang Yu di panggung seni bela diri, dan bahkan membunuh Fang Yu secara langsung. Sekarang Fang Yu tidak datang untuk berpartisipasi dalam duel ini, mereka membiarkan mereka bernapas lega. Waktu segera tiba pada pukul 3:05 sore. Saksi berdiri dan bersiap mengumumkan pembatalan duel. Penonton penuh dengan makian, mengutuk Fang Yu, seorang pengecut. Namun saat ini, sesosok tubuh muncul dari pintu masuk aula. Itu adalah Fang Yu. Maaf, aku ketiduran. Fang Yu berkata dengan keras kepada Yang Jian. Penonton tiba-tiba menjadi diam, dan semua orang melihat ke arah Fang Yu. Siapakah orang suci yang meminta Yang Jian untuk berduel segera setelah dia kembali? Setelah melihat lebih dekat, banyak pejuang yang menunjukkan kekecewaan. Dilihat dari aura yang terpancar dari tubuhnya, Fang Yu sama sekali bukan ahli seni bela diri, melainkan seniman bela diri 5 tahap bawaan. Ahli seni bela diri dan duel seniman bela diri 5 dan bawaan. Duel macam apa ini? Ini disebut pembunuhan sepihak. Fang Yu melihat ke auditorium yang hampir penuh dengan sedikit keterkejutan di matanya.
Ada begitu banyak orang di sini. Jelas sekali, keluarga yang merilis berita tersebut. Tujuan mereka melakukan ini mungkin untuk membunuh ayam dan berteriak pada monyet. Mereka menganggap Fang Yu sebagai ayam dan prajurit serta perwakilan keluarga lainnya yang hadir sebagai monyet. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan hendak berjalan ke panggung seni bela diri, tetapi dihentikan oleh seorang saksi di samping. Sebelum naik panggung, tanda tangani dulu akta hidup dan mati, Zongxi yang sudah menandatanganinya. Kata saksi Fang Yu. Oh, Fang Yu tidak segan-segan menandatangani nama pada akta hidup dan mati di atas meja. Melihat Fang Yu menandatangani namanya, mulut Yang Jian sedikit mencibir. Dengan cara ini, dia akan bisa membunuh Fang Yu tanpa keraguan nanti. Di bawah tatapan penonton, Fang Yu melangkah ke panggung kompetisi. Terdengar sorakan sorak-sorai dari para penonton. Bagaimanapun, duel akhirnya akan dimulai. Sekalipun Fang Yu hanyalah seorang seniman bela diri bawaan Wudan, ia patut dikagumi atas keberaniannya berdiri di panggung seni bela diri. Bagi seniman bela diri bawaan lainnya, menghadapi seorang ahli seni bela diri, tidaklah buruk untuk berdiri teguh. Saya pikir kamu takut untuk naik ke panggung, kata Yang Jian. Fang Yu tersenyum tipis. Dia pernah ke Zanxiantai beberapa kali sebelumnya, apalagi tahap kompetisi sekecil itu. Yang Jian melirik Fang Yu, menoleh ke arah penonton, dan berkata, semua orang pasti sangat penasaran, mengapa saya mengusulkan untuk melawan Fang Yu ini. Karena orang ini, saudaraku Yang Su dipukuli sampai habis. Saat kalimat ini keluar, semua orang terkejut. Karena keluarga yang telah memblokir berita sebelumnya, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Di atas ring, Fang Yu, yang hanya memiliki 5 basis budidaya bawaan, berani mengalahkan Yang Su hingga sia-sia. Dia terlalu berani. Tidakkah dia tahu bahwa keluarga yang adalah keluarga yang paling tidak beralasan di antara semua raksasa terkemuka di Jiangnan? Hari ini aku mengusulkan untuk melawannya, yang pertama adalah untuk membalaskan dendam saudaraku Yang Su, dan yang lainnya adalah... Yang Jian ingin melanjutkan, kamu terlalu banyak omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, mulailah secepat mungkin. Fang Yu langsung menyela Yang Jian. Yang Jian tidak mengatakan apa-apa, wajahnya dingin, dan dia berbalik. Karena kamu sangat ingin menemukan kematian, maka aku akan menemuimu. Yang Jian meledak dengan aura mengerikan. Bahkan pemirsa yang berada jauh pun merasakan perasaan tertekan karena tercekik. Fang Yu, kamu memukuli adikku hingga sia-sia, dan aku akan membalas dendam ini 10 kali lipat. Yang Jian berkata, tangan kanannya mengembunkan awan energi sejati seperti kabut putih, dan dia meledakkan Fang Yu. Kekuatan pukulan ini begitu kuat hingga terjadi ledakan sonik di udara. Dalam proses bergegas menuju Fang Yu, Bai Wu berubah menjadi sosok seperti kepala macan tutul, membuka baskom darah dan mulutnya, mengerikan dan menakutkan. Jika tubuh manusia terkena pukulan seperti itu, saya khawatir tubuh itu akan meledak di tempat. Energi sejati dilepaskan, transformasi. Ini adalah periode pembangunan fondasi, sungguh membuat iri. Mata Fang Yu berkilat karena iri, dan dia mengangkat satu tangan dan mengangkat telapak tangannya ke udara. Dengan ledakan keras, kepala macan tutul yang dibentuk oleh Zenki, seperti dicubit oleh telapak tangan besar yang tak terlihat, langsung meledak ke udara. Bagaimana itu bisa terjadi? Wajah Yang Jian berubah gelombang www.novelringan.com. Gelombang Fang Yu hanyalah seorang pejuang bawaan, tetapi metodenya sekarang jelas adalah melepaskan energi sejati. Pejuang bawaan, bagaimana mereka bisa menguasai pelepasan energi sejati? Mungkinkah itu semacam sihir? Meskipun Yang Jian terkejut, dia tetap tenang. Dengan geraman pelan, dia melompat ke udara setinggi lebih dari 10 meter. Dia melantunkan taktik di mulutnya, mencubit tangannya, dan nafas kuat terpancar dari tangannya. Saudaraku, apakah ini menggunakan aksi gerbang naga kita, seni Shenlong? Luo Ziming di antara penonton tampak bersemangat. Ini adalah aksi ketenaran tuan mereka, Guru Long. Hanya mereka yang berada di atas ranah Grandmaster yang dapat menguasainya. Di udara, wajah Yang Jian dingin, matanya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti nyala api. Tangannya mencubit tanda yang sangat rumit, tetapi aura yang terkondensasi di tangannya semakin kuat. Setelah beberapa detik, tangannya menyatu, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan samar. Wow,
Di udara, terdengar jeritan panjang seperti nyanyian naga. Fang Yu, hari ini aku akan membiarkanmu melihat keahlian unik gerbang naga kami, seni Shenlong. Yang Jian berkata dengan dingin di udara. Segera, dia menukik ke arah Fang Yu di panggung kompetisi. Dia meninggalkan lintasan emas panjang di udara, garis-garisnya penuh, terlihat seperti tubuh naga dan sisik naga. Dan kepala naga itulah yang telah dia ubah. Melihat Yang Jian, yang menyerang dengan sangat cepat, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya merah samar. Seni Shenlong, menarik, maka saya harus sedikit lebih serius. Fang Yu mundur selangkah dengan kaki kirinya dan mengepalkan tangan kanannya. Nafas menakutkan terpancar dari tangan kanan Fang Yu. Babak 68, aku menyerah. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Di aula, melihat tubuh naga emas jatuh dari langit, para penonton berseru. Apakah ini metode ahli seni bela diri? Sungguh mengejutkan. Saudaraku, saya benar-benar menguasai seni Shenlong. Luo Ziming di antara penonton penuh dengan kekaguman dan kegembiraan di matanya. Di Longmen, tidak banyak orang yang bisa menguasai seni Shenlong, hanya 3 orang. Karena ambang batas Shenlong Jue sangat tinggi, hanya ketika Anda melangkah ke alam master Anda dapat mulai berlatih. Apalagi proses budidayanya sangat sulit. Misalnya, kakak laki-laki Luo Ziming, murid utama Longmen, setelah melangkah ke alam master, butuh waktu hampir 15 tahun untuk mengembangkan seni Shenlong hingga sukses besar. Tidak lama setelah Yang Jian melangkah ke ranah master, dia dapat menggunakan seni rahasia Shenlong. Meski levelnya tidak kecil, setidaknya itu cukup mengejutkan. Selain itu, penggunaan taktik Shenlong melawan Fang Yu tahap kelima bawaan di area kecil dianggap berlebihan. Saudaraku, seberapa kuatkah seni Shenlong? Saya belum pernah melihat kakak dan guru senior menggunakan keterampilan ini sebelumnya. Kakak senior Wan Yang, yang berdiri di samping Luo Ziming, bertanya. Saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi saya mendengar bahwa kekuatan Shenlong Jue adalah tambahan pada tubuh manusia. Ia dapat memadatkan Zenki menjadi benda seperti baju besi, melindungi tubuh, dan meningkatkan kekuatan dari setiap tembakan. Saat itu, sang master mengandalkan aksi ini untuk mengalahkan para master besar di selatan Sungai Yangtze, dan terpilih sebagai master dari Asosiasi Seni Bela Diri. Luo Ziming berkata dengan bangga, matanya berbinar. Yang Shaorong sudah lama berdiri dan menatap naga emas di langit, matanya memerah. Inilah harapan mereka untuk masa depan keluarga Yang. Generasi keluarga Yang, 1 naga dan 1 burung phoenix, 1 bela diri dan 1 tulisan, benar-benar diberkati oleh Tuhan. Yang Shaorong sendiri tidak memiliki kemampuan, tetapi putra dan putrinya sangat berbakat. Saat ini, Yang Shaorong memikirkan Yang Su yang masih terbaring di ranjang rumah sakit di luar negeri. Suer, jangan khawatir, setelah duel selesai, aku akan membawa tubuh Fang Yu untuk menemuimu. Yang Shaorong berkata dengan kebencian di matanya. Di panggung kompetisi, Yang Jian menyelam hingga jarak kurang dari 1 meter dari Fang Yu, dan meledak dengan pukulan. Mau berhadapan langsung denganku? Sudut mulut Fang Yu sedikit melengkung, mengangkat tinjunya yang dikelilingi oleh kepolosan merah muda, dan meledakkannya ke arah tinju Yang Jian, yang datang dengan sangat cepat. Yang Jian mencibir. Dia tahu bahwa setelah memberkati Shenlong Jue, tubuh fisiknya hampir tak terkalahkan. Fang Yu mengepalkannya, itu hanya untuk mati. Tetapi pada saat tinju benar-benar bertabrakan, ekspresi Yang Jian langsung berubah, tetapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan, ada suara keras, dan cahaya yang sangat kuat muncul di panggung kompetisi. Kekuatan besar berpusat pada platform turnamen, menyebar kemana-mana. Ketiga saksi yang duduk paling dekat dengan platform seni bela diri langsung dikejutkan oleh ledakan kekuatan ini. Bahkan para pejuang yang duduk di antara penonton merasakan ledakan kekuatan dahsyat yang meledak ke arah mereka, berseru. Apalagi orang yang duduk di barisan depan langsung terguncang ke belakang dan tersungkur ke tanah dengan keras. Ini, betapa menakutkannya kekuatan ini. Ya Tuhan, jika Yang Jian melanjutkan pukulan ini, Fang Yu mungkin tidak akan memiliki abu yang tersisa. Ini adalah Grandmaster. Ini adalah Grandmaster. Tidak heran begitu banyak pejuang menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba untuk masuk ke dunia ini. Mereka terlalu kuat.
Cahaya di panggung kompetisi belum padam, namun seruan penonton tak ada habisnya. Keluarga Tang dan keluarga Ji yang duduk di barisan depan terlihat sangat jelek saat ini. Di bawah pengaruh kekuatan ini, kemungkinan Fang Yu dapat menahannya hampir nol. Tang Xiaorou terguling oleh kekuatan tadi dan berdiri, matanya memerah. Bukan karena betapa menyakitkannya jatuhnya, tapi karena dia merasa, Fang Yu mungkin sudah. Ayah, Fang Yu seharusnya baik-baik saja, kan? Dia, kata Tang Xiaorou sambil melihat ke arah Tang Mingde ke samping, hanya untuk menemukan bahwa mata Tang Mingde memerah saat ini, dan wajahnya pucat. Penatua Tang menghela nafas ke langit dan berkata, keluarga Tang kami, maafkan saya Dr. Genius Fang. Dengan bakatnya, memberinya lebih dari 10 tahun, dia pasti akan menjadi pemimpin generasi. Itu adalah Tang kami keluarga yang terlalu tidak berguna untuk menjaganya. Ji Dongshan dan Ji Rumei juga pucat, dan tidak berkata apa-apa. Qin Yimo, yang sedang duduk di sudut auditorium, sedikit mengernyit, menatap cahaya di panggung kompetisi. Karena kakeknya memintanya untuk tidak membantu Fang Yu, itu menunjukkan bahwa kekuatan Fang Yu cukup untuk menghadapi Yang Jian. Oleh karena itu, dia berpikir Yang Jian tidak dapat mengalahkan Fang Yu dengan satu pukulan. Di barisan depan auditorium, ayah dan anak perempuan Yang Saorong, yang baru saja dikejutkan oleh kekuatan, telah pulih. Mereka saling memandang, dan selain terkejut, mata mereka juga terlihat ekstasi. Yang mengejutkan adalah kekuatan barusan. Dan Yang Jian telah menunjukkan kekuatannya dengan sempurna. Bisa dibayangkan setelah duel hari ini, Yang Jian akan terkenal di seluruh kota Jianghai dan bahkan seluruh wilayah Jiangnan. Pada saat itu, keluarga yang akan benar-benar memulai perjalanannya. Cahaya di panggung kompetisi berangsur-angsur memudar. Di platform seni bela diri yang terbuat dari marmer, sebuah lubang besar muncul, dan asap tebal serta debu melayang di atas lubang tersebut. Inilah kekuatan pukulan Yang Jian barusan. Mengejutkan, bagi orang yang belum pernah melihat kekuatan seorang ahli bela diri, pemandangan ini sungguh mengejutkan. Asap dan debu berangsur-angsur menyebar. Semua orang menatap lubang itu. Segera, mereka melihat sesosok tubuh berdiri di antara lubang tersebut. Sudah berakhir, Yang Jian telah menang. Sial, apakah Fang Yu itu benar-benar dibombardir hingga dia menghilang? Apakah ini aneh? Kekuatan pukulan Yang Jian barusan, semua orang harus diledakkan sampai mati. Para pejuang yang hadir banyak berbicara, dan banyak orang sudah berdiri dan bersiap untuk pergi. Banyak perwakilan keluarga juga mencari posisi Yang Saorong, siap maju untuk memberi selamat. Ayah, mulai hari ini, keluarga yang kita tidak akan terkalahkan dan mendominasi Jiangnan. Yang Yinzu berkata dengan kegembiraan dan kepahlawanan di matanya yang indah. Mata Yang Saorong memerah, dan dia berkata, Suer, kebencianmu, kakak tertuamu akan membantumu membalasnya. Saat asap perlahan menghilang, seruan seru terdengar dari penonton. Yah, sepertinya sosok yang berdiri di sana adalah Fang Yu, bukan Yang Jian. Saat kalimat ini keluar, rasanya seperti bom meledak. Semua orang melihat ke platform kompetisi, dan benar-benar melihat Fang Yu, berdiri di antara pit. Ekspresinya cuek, bajunya agak compang camping, namun tidak ada bekas luka di sekujur tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Orang yang berdiri di sana adalah Fang Yu. Yang Jianren. Kerumunan mencari sosok Yang Su di panggung kompetisi. Segera, mereka yang melihatnya menemukan bahwa ada seseorang yang tergeletak di bawah panggung kompetisi. Pria itu tergeletak di tanah, seluruh lengan kanannya hilang, membaca www, Kansu. Lantai kom penuh dengan darah. Terlihat dari pakaian orang ini. Dia adalah Yang Jian. Ya ampun, orang yang termasuk dalam panggung seni bela diri ternyata adalah Yang Jian. Ada keributan di antara penonton, mata semua orang luar biasa. Yang Saorong dan Yang Yinzu, yang duduk di barisan depan penonton. Saudara laki-laki, Luo Ziming dan Wan yang sekilas mengenali Yang Jian, berteriak, dan hendak bergegas maju. Tapi saat ini, tubuh Yang Jian bergerak. Dia menopang tanah dengan tangan kirinya dan berdiri dengan susah payah. Saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas. Orang yang kehilangan tangan kanannya adalah Yang Jian. Kakak laki-laki, pedang. Melihat pemandangan ini, Yang Yinzu dan Yang Saorong menjadi putus asa. Bahu kanan Yang Jian kosong, hanya tersisa lubang darah, memperlihatkan tulang, daging, dan darah di dalamnya.
Banyak darah mengalir dari lubang darah ini. Wajah Yang Jian tidak berdarah, melihat Fang Yu di panggung kompetisi, hanya ada ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka pukulan Fang Yu begitu kuat. Baju besi menyebalkan yang dia berkahi di tubuhnya dengan Shenlong Jue hampir seketika hancur oleh tinju Fang Yu. Fang Yu, jelas bukan kekuatan bawaan kelima. Kekuatannya jauh melebihi jangkauan prajurit bawaan. Yang Jian bahkan merasa hanya Tuan Guru Long yang bisa mengalahkan Fang Yu. Siapa kamu, sebenarnya? Yang Jian bertanya dengan suara gemetar sambil menatap Fang Yu di panggung seni bela diri. Saya Fang Yu, seorang biksu selama periode pemurnian Qi. Fang Yu berkata dengan tenang, berjalan menuju Yang Jian. Aku menyerah. Yang Jian berteriak ketakutan di wajahnya ketika Fang Yu datang, babak 69, meninggalkan budidaya. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Yang Jian, menyerah. Ada keheningan di antara penonton. Pembalikannya terjadi terlalu cepat, dan mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. 20 detik yang lalu, mereka mengira Yang Jian telah menang, dan Fang Yu tidak punya tulang lagi. Tapi faktanya Yang Jian kehilangan tangan kanannya dan harus mengaku kalah. Hal yang paling menakutkan adalah Fang Yu tidak memiliki bekas luka yang jelas kecuali jaketnya yang compang camping. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Fang Yu mungkin jauh melampaui Yang Jian. Yang Jian adalah seorang master seni bela diri yang telah melangkah ke ranah master. Kekuatan Fang Yu jauh lebih unggul darinya, akan jadi apa? Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dan mata mereka menatap Fang Yu dengan ngeri. Saat ini, keluarga Tang dan keluarga Ji sangat senang. Tang Xiaorou tersenyum sambil menangis, dan berkata, saya tahu Fang Yu akan baik-baik saja. Ini adalah Tuan Fang yang saya kenal, yang selalu bisa mengejutkan orang. Ji Rumei melihat sosok di panggung kompetisi, mata indahnya bersinar terang. Tang Mingde dan Ji Dongshan menghela nafas lega, ekspresi suram mereka akhirnya mereda. Setelah Yang Jian berseru untuk mengaku kalah, Fang Yu tidak berhenti dan berjalan perlahan menuju Yang Jian. Aku menyerah, aku menyerah. Yang Jian terus berteriak. Saat ini, dia tidak memiliki martabat dan reputasi. Dia harus hidup, hidup saja. Dia masih memiliki kesempatan untuk kembali. Majikannya pasti punya cara untuk membantunya mengambil tangan kanan baru. Setelah itu, dia akan terus berlatih keras, mengembangkan seni Shenlong sepenuhnya, dan kemudian mencari Fang Yu untuk membalas dendam. Tapi premis dari semua ini adalah untuk hidup. Melihat langkah kaki Fang Yu masih belum berhenti, Luo Ziming dan Wan Yang di antara penonton memandang ketiga saksi yang linglung, dan berteriak, saudara kita sudah menyerah. Kamu tidak perlu meminta Fang Yu untuk melakukannya, berhenti. Seorang saksi kembali sadar dan berkata dengan keras kepada Fang Yu di atas panggung, Fang. Tuan yang telah menyerah. Tolong hentikan, jangan. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terpotong oleh mata Fang Yu ketika dia menoleh. Saya sudah menandatangani status hidup dan mati, dan masih punya ide untuk menyerah. Fang Yu bertanya, ya, sesuai peraturan Persatuan Seni Bela Diri, dalam duel, saksi memaksakan ketenangannya dan menjelaskan. Itu ketentuanmu. Di sini, setelah menandatangani akta hidup dan mati berada di luar kendalimu. Fang Yu berkata dengan ringan, mengabaikan apa yang disebut saksi, dan terus berjalan menuju Yang Jian. Wajah Yang Jian pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Karena kehilangan banyak darah, sebagian besar kekuatannya diambil, dan sekarang dia tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia ingin melarikan diri. Adik laki-laki, selamatkan aku. Yang Jian memandang Luo Ziming dan Wan Yang dan berkata dengan keras. Aku akan mengganggu Fang Yu, selamatkan kakak laki-lakimu, lalu lari. Luo Ziming berkata pada Wan Yang di sampingnya. Wan Yang tampak pucat dan mengangguk. Segera, keduanya bergegas keluar bersama. Luo Ziming meledak ke seluruh tubuhnya dan bergegas menuju Fang Yu. Sebagai master setengah langkah, kekuatan Luo Ziming sangat mengesankan, dan dia juga dianggap sebagai pemimpin di kalangan generasi muda dunia seni bela diri Jiangnan. Apa yang kamu lakukan untuk menjeratku? Fang Yu memandang Luo Ziming, mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk udara. Sebelum Luo Ziming bergegas ke depan Fang Yu, dia merasakan kekuatan besar menghantamnya. Engah!
Luo Ziming terbang langsung ke samping, jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali, kehilangan kesadaran. Saat ini, Wan Yang bahkan belum bergegas ke sisi Yang Jian. Melihat akhir Luo Ziming, wajah Wan Yang tidak berdarah, dia hanya merasakan kakinya terasa lembut, dan dia tidak berani bergerak lagi. Fang Yu, jika kamu membunuhku, tuanku tidak akan pernah melepaskanmu. Dia adalah naga kuno yang hebat di Jiangnan. Kamu, Yang Jian berteriak dengan suara serak, matanya penuh ketakutan. Fang Yu sudah berjalan di depannya, mengulurkan tangannya untuk mencubit leher Yang Jian, dan mengangkatnya. Fang Yu, hentikan. Yang Saorong, yang melihat pemandangan ini, tidak dapat menahannya lagi, matanya memerah, dan dia berteriak dengan sedih. Fang Yu memandang Yang Saorong, dan Yang Yinzu, yang gemetar hebat, berkata dengan tenang, keluarga Anda yang berhutang budi kepada saya. Anda harus membayarnya kembali. Yang Yinzu memandang Fang Yu, selain rasa takut, ada kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Mengapa? Kenapa Fang Yu tidak pernah mati? Bahkan kakak laki-laki yang memasuki ranah master bukanlah lawannya. Semenit yang lalu, dia masih memikirkan masa depan cerah bersama saudara kandungnya. Tapi semenit kemudian, tidak ada apa-apa. Saya tidak rujuk. Saya tidak rujuk. Keluarga yang kami semuanya jenius. Mengapa Fang Yu dirusak oleh dirinya sendiri? Mata Yang Yinzu berwarna merah darah, dan giginya terkatup. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan berhenti gemetar. Namun, mentalitas yang tidak seimbang membuatnya nyaris pingsan. Dia ingin bergegas ke panggung kompetisi dan melawan Fang Yu. Namun, dia tahu bahwa ini bukan hanya sia-sia, tapi juga bodoh. Risen memberitahunya bahwa dia sekarang harus mencari kesempatan untuk meninggalkan aula. Jika tidak, memikirkan hal ini, Yang Yinzu meraih tangan Yang Saorong dan berbisik dengan suara serak, "Ayah, kita harus segera pergi dari sini." "Saya tidak akan pergi. Terakhir kali Suer mengalami kecelakaan, saya tidak ada di sana, kali ini Jianer mengalami kecelakaan lagi. Bahkan jika saya pergi, apa yang dapat saya lakukan?" Mata Yang Saorong memerah, dan tubuhnya gemetar. Bahkan Yang Jian, yang telah melangkah ke ranah Grandmaster, bukanlah lawan Fang Yu, dan keluarga yang sama sekali tidak ada harapan. Yang Saorong sangat putus asa sehingga dia hanya ingin menyelamatkan nyawa Yang Jian. Dia tidak menyangka bahwa panggung yang mereka buat secara khusus oleh keluarga yang hari ini menyaksikan jatuhnya Yang Jian. Yang Yinzu mengertakkan gigi, memandang Yang Saorong, berbalik dan pergi. Di panggung kompetisi, Fang Yu menamparkan Yang Jian dengan satu tamparan. Flap, pop, pop. Kecuali tepuk tangan meriah, seluruh aula sunyi. Semua orang memandang dewa Yang Jian, hanya merasa kedinginan. Mengerikan. Yang Jian, yang tadinya masih sangat cantik, berakhir seperti ini sekarang. Namun, hal ini wajar dalam dunia seni bela diri di mana yang lemah memakan yang kuat dan yang kuat menghormati yang kuat. Tidak jauh dari situ, Wan yang melihat situasi tragis Yang Jian, dan hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa dan seluruh tubuhnya gemetar. Saudara Yang Jian adalah murid magang favorit guru. Jika guru mengetahui bahwa saudara Yang Jian dipukuli seperti ini, Fang Yu meraih kepala Yang Jian dengan satu tangan, dan hendak bereksperimen dengan teknik melahap esensi yang ditingkatkan. Pada saat ini, Yang Saorong tiba-tiba berlutut dan bersujud pada Fang Yu. "Fang Yu, Tuan Fang, tolong selamatkan Yang Jian dan selamatkan nyawanya. Apapun yang Anda inginkan, keluarga yang kami dapat memberikannya kepada Anda. Saya hanya berharap Anda dapat membiarkannya hidup," teriak Yang Saorong. Dia benar-benar pingsan, Yang Su telah menjadi orang yang tidak berguna, jika Yang Jian juga mati, dia benar-benar tidak ingin hidup. Melihat pemandangan ini, perwakilan dari banyak keluarga yang hadir memiliki sedikit rasa kasihan dan simpati di mata mereka. Fang Yu melirik Yang Saorong, matanya acuh tak acuh. Bukan karena dia tidak memberi kesempatan kepada keluarga Yang, tetapi keluarga yang tidak menghargainya, melainkan menantang keuntungan Fang Yu berkali-kali. Membaca www.uukansu.com. Akhirnya, keuntungan Fang Yu dipatahkan oleh mereka. Sejak Yu Yuiwe terluka, dalam benak Fang Yu, keluarga yang dijatuhi hukuman mati. Fang Yu mengabaikan Yang Saorong, memegangi kepala Yang Jian, dan bermeditasi di dalam hatinya. Semburan kegilaan merah terpancar dari telapak tangannya. Kemudian, Fang Yu perlahan menyerap aura di dantian.
Kali ini, Fang Yu sangat berhati-hati dan menentukan waktunya dengan sangat baik. Tidak sampai semua Zenki di tubuh Yang Jian telah diubah menjadi ki spiritual sebelum dia mulai menyerapnya. Aura murni dimulai dari telapak tangan Fang Yu, mengalir melalui meridian ke seluruh tubuh, dan akhirnya mengalir ke dantian. Berhasil, Fang Yu tersenyum, merasakan kehangatan dari dantiannya, dan basis budidayanya terus meningkat. 1 lantai, 2 lantai. Fang Yu menerobos ke tingkat periode pemurnian Ki 9842, yang setara dengan menelan pil dalam monster tingkat 5. Tapi yang benar-benar membuat Fang Yu bahagia bukanlah karena dia berhasil menembus 2 level. Namun dia berhasil meningkatkan dava yang melahap esensi, mengubah dava yang melahap esensi menjadi teknik ajaib yang menyerap semangat orang lain. Di masa depan, itu tidak akan disebut dava melahap esensi, itu disebut teknik melahap roh, pikir Fang Yu. Kerumunan penonton menyaksikan gerakan Fang Yu dengan tatapan kosong, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Setelah menyerap aura Yang Jian, Fang Yu mengusirnya. Aura Fang Yu di dantian Yang Jian telah sepenuhnya terserap, dan sekarang dia adalah manusia fana, dan dia bahkan tidak memiliki keterampilan periode bawaan. Selain itu, karena Fang Yu menggunakan seni melahap roh padanya, dantiannya juga rusak sampai batas tertentu, dan dia tidak bisa lagi berlatih di masa depan. Namun, karena Yang Jian kehilangan terlalu banyak darah, kemungkinan besar dia tidak akan dapat bertahan hidup, dan hal-hal lain tidak perlu dipertimbangkan. Bab 70 Dunia Seni Bela Diri Jiangnan berguncang. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu melihat sekeliling yang saorong dan menemukan Yang Yinzu telah menghilang. Pergi lagi, wanita ini sungguh kejam, Fang Yu berkata dalam hatinya. Dia ingin membuang Yang Yinzu sama sekali, tetapi dia tidak memikirkannya. Ketika dia menyerap energi spiritual Yang Jian dengan penuh perhatian, Yang Yinzu melarikan diri. Namun, Fang Yu tidak menganggapnya terlalu serius. Dia memandang kerumunan penonton dan menemukan bahwa mereka juga menatapnya. Tidak cocok tinggal lama di sini, kamu harus pergi. Fang Yu tidak ingin menjadi terkenal, jadi dia keluar dari panggung kompetisi dan berjalan keluar aula. Semua orang di aula menyaksikan Fang Yu pergi, dan tidak ada yang berani berbicara. Dalam waktu kurang dari 10 menit, apa yang terjadi sungguh mengerikan, dan kebanyakan orang tidak dapat bersantai. Pada hari ini, ledakan berita datang dari kota Jianghai, langsung meledakkan seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Yang Jian, seorang pemuda di keluarga yang baru saja melangkah ke ranah master, dikalahkan oleh seorang pemuda bernama Fang Yu di panggung seni bela diri. Dia kehilangan tangan kanannya dan budidayanya tidak berguna. Kehidupan dan kematiannya masih belum diketahui. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Yang Jian juga diadopsi sebagai murid oleh Guru Long, seorang guru yang hebat, dan dia sangat terkenal di dunia seni bela diri Jiangnan. Baru-baru ini, ia berhasil menerobos ke ranah master seni bela diri, menjadi seniman bela diri termuda yang memasuki ranah master dalam 50 tahun terakhir, dan banyak orang telah mendengar beritanya. Tidak ada yang menyangka bahwa Yang Jian, bintang yang sedang naik daun di dunia seni bela diri Jiangnan, akan jatuh begitu cepat. Dan orang yang membuat Yang Jian jatuh, Fang Yu, menjadi fokus diskusi di antara semua pejuang. Betapa sakralnya Fang Yu, yang belum pernah mendengarnya sebelumnya. Grup Huatai, cabang Jiangnan. Qin Yimo duduk di sofa di kantor dan memanggil kakeknya Qin Wudao. Kakek, Fang Yu, siapa ini? Qin Yimo bertanya dengan ragu-ragu. Aku sudah mengatakannya, jika kamu ingin tahu, pahami saja sendiri. Kata Qin Wudao sambil tersenyum. Aku tidak bisa berkomunikasi dengannya. Jika kamu tidak bisa mengatakan apapun, dia hanya akan mengolok-olokku, kamu, dan bahkan seluruh keluarga Qin. Dia tidak tahu bagaimana menghormati orang, kata Qin Yimo dengan marah. Bagaimana kalau dia tidak bercanda denganmu? Kata Qin Wudao. Lalu dia dengan sengaja menghina keluarga Qin kita. Qin Yimo mengertakkan gigi. Haha, akrablah dengannya, jika ada kesempatan, kamu akan benar-benar mengenalnya. Qin Yimo sangat kesal. Setiap kali dia menyebut Fang Yu, kakeknya akan bermain-main dengannya dan menolak mengatakan yang sebenarnya. Terlebih lagi,
Setiap kali dia berbicara dengan kakeknya tentang masalah Fang Yu, kakek akan selalu membantu Fang Yu berbicara. Dia bertanya-tanya apakah dia adalah seorang cucu. Di ujung utara, di bawah gunung yang tertutup salju, ada sebuah rumah kecil. Seorang lelaki tua berjubah ungu sedang berdiri di dalam gubuk saat ini, melihat pemandangan salju di luar. Seekor burung aneh berwarna hitam murni terbang dari langit ke jendela gubuk tempat lelaki tua berjubah ungu itu berada. Gulungan kertas surat diikatkan di bawah kaki burung aneh itu. Orang tua berjubah ungu itu sedikit mengernyit, melepas surat itu, dan membukanya untuk melihatnya. Setelah melihat isinya, wajah lelaki tua berjubah ungu itu sedikit berubah, dan cahaya keemasan muncul di matanya. Setelah membaca isi kertas surat tersebut, lelaki tua berjubah ungu itu tampak murung, dan kertas surat di tangannya terbakar dan terbakar menjadi abu. Dia berjalan keluar dari gubuk, mengerahkan sedikit tenaga di bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara, dengan cepat berlari ke satu arah. Di sebuah gurun, seorang pria yang sangat kuat sedang bertarung dengan sekelompok beruang kutub yang bertelanjang dada. Ketika pria itu meledak dengan pukulan, seekor beruang kutub seberat beberapa ton terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Orang tua berjubah ungu datang ke gurun, berdiri di samping, dan memandang pria itu. Pria itu memperhatikan kedatangan lelaki tua berjubah ungu itu, dan saat bertarung dengan beruang kutub, dia bertanya, "Tuan, apa yang Anda cari untuk saya?" "Sesuatu terjadi pada Yang Jian," kata lelaki tua berjubah ungu itu dengan sungguh-sungguh. "Apa masalahnya?" Orang kuat itu menendang keluar beruang kutub yang bergegas dan menoleh ke arah lelaki tua berjubah ungu itu. Seorang pria bernama Fang Yu memecatnya. Orang tua berjubah ungu itu memiliki mata yang tajam dan suara yang dingin. Pada saat ini, seekor beruang kutub bergegas menuju orang kuat itu lagi. Orang kuat itu meraih anggota tubuh beruang kutub, mengaum, dan menariknya keluar. Menusuk, beruang kutub itu menjerit, menunjukkan noda darah di dadanya, dan kemudian terkoyak seluruhnya, memperlihatkan organ dalam yang berdarah di dalamnya. Hancurkan beruang kutub dengan tangan kosong. Betapa kuatnya kekuatan fisik ini. Orang kuat itu melemparkan kedua bagian beruang kutub itu ke tanah, memandang lelaki tua berjubah ungu itu, dan bertanya, "Di mana orang itu?" "Jiangnan, kota Jianghai," jawab lelaki tua berjubah ungu itu. Fang Yu segera kembali ke rumah dan mengunci pintu. Di dalam hatinya, ada kegembiraan yang tak terkendali. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan cara untuk dengan cepat menyerap aura dan meningkatkan budidayanya selain melahap inti dalam monster itu. Itu adalah seni melahap jiwa yang dia tingkatkan dari dava melahap esensi. Setelah menguasai seni melahap roh, Fang Yu tidak jauh dari tujuan 10.000 lapisan di periode pemurnian Qi. Menggunakan Spirit Devouring Jue untuk menyerap basis kultivasi seorang master seni bela diri dapat menembus 2 lapisan. Dengan kata lain, selama dia menyerap basis budidaya 100 master seni bela diri, Fang Yu dapat menembus 10.000 level periode pemurnian Qi. Meskipun ahli seni bela diri jarang ditemukan, bahkan tidak ada 100 di seluruh wilayah Huaxia, dan mereka jauh lebih mudah ditemukan daripada monster tingkat tinggi. Namun, inti masalahnya adalah Fang Yu tidak punya alasan yang tepat. Dia bukan iblis besar, dia tidak bisa menghapuskan budidaya orang lain tanpa alasan untuk meningkatkan budidayanya. Ketika dia baru saja memasuki jalur kultivasi, apa yang paling sering dikatakan oleh gurunya adalah bahwa menjadi seorang manusia tidak boleh kehilangan kemanusiaannya. Ini juga alasan mengapa Fang Yu jarang terkena teknik budidaya jahat selama bertahun-tahun. Baiklah, 5.000 tahun hampir berakhir, lumayan untuk saat ini, biarkan arus mengalir. Suasana hati Fang Yu dengan cepat pulih. Sore harinya, Fang Yu menerima telepon dari Ji Rumei. Ji Rumei memberitahunya bahwa Yang Yinzu meninggalkan Jiangnan dengan penerbangan pada sore hari dan pergi ke Huaibei. Tidak jelas kemana dia pergi. Adapun Yang Jian, dia dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat, dan dia selamat untuk sementara. Namun karena kehilangan banyak darah, dia belum lolos dari masa berbahaya. Fang Yu tidak mengatakan apapun. Baginya, urusan keluarga yang telah berakhir. Setelah Yang Jian ditangani, saya yakin keluarga yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk melompat. Pada hari Minggu pagi, Fang Yu meninggalkan komunitas Li Jiang,
berpikir untuk berlari keluar dan sarapan. Jadi dia berlari ke depan perlahan di sepanjang trotoar di sebelah Li Jiang. Saat ini, matahari baru saja terbit, menyinari permukaan sungai di Li Jiang, memantulkan cahaya keemasan. Mercedes-Benz hitam mengikuti Fang Yu dan perlahan menyusul. Fang Yu berhenti dan melihat ke arah Mercedes-Benz. Pintu Mercedes-Benz terbuka, dan seorang wanita dengan congsam hijau pucat keluar dari mobil. Dia memiliki wajah yang halus dan cantik, dengan sedikit warna merah muda dan putih, dan temperamennya berdebu dan segar. Halo, Tuan Fang, ini Li Xiaomo dari Klub Qingyan. Apakah Anda punya waktu untuk mengobrol dengan saya? Li Xiaomo berkata dengan hormat sambil tersenyum. Fang Yu sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar tentang masyarakat Qingyan, dia juga belum pernah mendengar tentang Li Xiaomo. Di mana kamu mengenalku? Fang Yu bertanya. Setelah duel kemarin, dia berjalan sangat cepat dan tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mendekatinya. Bukankah wanita di hadapanku ini salah satu dari orang-orang itu kemarin? Prestasi Tuan Fang melawan lebih dari 40 preman sendirian di gerbang komunitas Li Jiang malam itu telah menyebar ke seluruh dunia bawah tanah kota Jianghai. Li Xiao diam-diam terkekeh. Oh, itu dia. Fang Yu mengangguk. Tuan Fang gelombang www.novelringan.com gelombang orang yang Anda sakiti adalah Li Zhengrong. Dia adalah salah satu pemimpin bawah tanah kota Jianghai. Karakternya akan dilaporkan. Jika Anda mempermalukannya malam itu, dia pasti akan terus melakukannya menyusahkanmu sampai kamu. Li Xiaomo memandang Fang Yu dan berkata, jadi, aku harus bekerja sama denganmu dan melawannya bersama, kan? Fang Yu menyela Li Xiaomo dan berkata, wajah Li Xiaomo sedikit berubah, dan kemudian tersenyum ringan, Tuan Fang benar-benar pintar, saya belum mengatakannya. Petik 2. Saya tidak tertarik, saya tidak perlu bekerja sama dengan siapapun. Fang Yu berkata dengan ringan, berbalik untuk terus berlari. Li Xiao tetap diam, menggigit bibir, dan berjalan. Kembali ke mobil, apakah kamu baru saja mengambil fotoku sedang berbicara dengannya? Li Xiaomo bertanya kepada pengemudi yang duduk di kursi pengemudi. Presiden, saya telah mengambil semua foto sesuai instruksi Anda dapat memeriksanya. Kata pengemudi itu sambil menyerahkan telepon kepada Li Xiaomo. Li Xiaomo melihat sekilas foto itu, dengan senyum licik di wajahnya. Fang Yu terus berlari di sepanjang trotoar di samping Li Jiang. Saat dia berlari, dia tiba-tiba merasakan nafas monster yang kuat. Nafas ini datang dari jauh, perlahan mendekat. Fang Yu berhenti, menoleh dan melihat ke belakang. Tidak melihat apapun. Bagaimana monster bisa muncul di tempat seperti itu begitu saja? Tapi nafas monster-monster itu perlahan mendekat. Tidak mungkin. Fang Yu menoleh dan melihat ke arah Li Jiang di samping. Ada monster-monster peringkat 8 ke atas, berenang melalui Li Jiang. Monster tingkat 8. Sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Fang Yu tidak ragu-ragu, dan segera melompat ke Li Jiang. Adegan ini kebetulan dilihat oleh seorang petugas sanitasi tak jauh dari situ dan berteriak cemas, tolong, ada yang lompat ke sungai.